Sementara itu Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengklaim mendengar informasi yang menyebut bacawa pres bagi Prabowo Subianto berasal dari partainya. Menurut Agung, meski sosok tersebut bukan murni dari Golkar, maka akan digolkarkan lebih dulu. Adapun terkait hal ini, nama Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang santer disebut akan masuk Golkar. Sementara itu, Gibran membantah rumor yang menyebut dirinya akan masuk Golkar. Di sisi lain, Gibran mengaku belum berkomunikasi dengan Partai Gerindra soal putusan MK. Meski begitu, Gibran tak menampik mendapat tawaran dari Prabowo untuk jadi cawapresnya. Pakar Hukum Tata Negara Jimli Asyidiki menilai harusnya putusan MK soal syarat capres-cawapres berlaku mulai pemilu 2029. Mantan Ketua MK periode 2003 hingga 2008 itu mengatakan peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden harus tersinkronisasi dengan adanya putusan tersebut. Sementara itu PKPU tersebut telah diterbitkan. Dengan demikian KPU harus merevisi aturan tersebut apabila ingin diberlakukan di Pilpres 2024. Kita beralih ke informasi lain. Mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang yakin Ketua KPK Firly Bahuri akan ditetapkan sebagai tersangka akibat melakukan pertemuan dengan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo selaku pihak berperkara. Saud menjelaskan dalam pasal 36 dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK disebutkan bahwa pimpinan dilarang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani dengan alasan apapun. Baca Pres Prabowo Subianto saat ini tengah merayakan ulang tahunnya yang ke-72 tahun. Dari sejumlah doa dan ucapan yang diberikan, terdapat dua sosok baca pres, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Anies dan Ganjar sama-sama mendoakan agar Prabowo diberi kesehatan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing, China pada hari ini. Jokowi bertemu Putin sebelum menghadiri Welcoming Dinner Leaders Belt and Road Forum atau BRF yang dilaksanakan di Great Hall of the People, Beijing. Kita ke informasi terakhir, Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan melakukan perjalanan ke Israel dan bertemu dengan PM Israel Benjamin Netanyahu pada Rabu 18 Oktober esok. Kunjungan ini terjadi tak lama setelah kedatangan Menlu AS Antony Blinken. Tribuners, akhirnya nama bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 akan diumumkan besok, yakni Rabu 18 Oktober 2023. Hal itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Benny Ramdhani mengungkapkan bakal cawapres Ganjar berinisial M. Terus di Tribuners beredar foto yang menunjukkan Megawati bersama Mahfud MD di dalam sebuah ruangan. Sayangnya belum ada keterangan sama sekali terkait kapan dan di mana pertemuan tersebut dilakukan, termasuk tentang topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Kira-kira siapa ya yang berinisial M ini? Apakah akan Mahfud MD atau siapa? Kita tunggu saja besok ya Tribuners, dan semoga kita nggak di-prank nih. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Setelah putusan MK, potensi Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres pendamping Prabowo semakin terbuka. Namun, Gibran mengaku belum berkomunikasi dengan Gerindra setelah putusan tersebut dibacakan. Gibran kemudian tidak menampik soal tawaran untuk menjadi cawapres Prabowo, tapi tawaran itu sudah diberikan beberapa waktu lalu. Saudara, relawan pro Prabowo Subianto terang-terangan mendeklarasikan dukungan untuk Gibran sebagai cawapres Prabowo. Menurut Sekjen DPP Propas Ahmadi Hasibuan, berdasarkan diskusi relawan Propas dari tingkat DPP, DPD, DPC hingga struktur terbawah menyetujui untuk mendukung Gibran menjadi pasangan Prabowo di Pilpres 2024 mendatang. Kabar berikutnya, saudara, masih dari keluarga Presiden Jokowi, ada dari Kaisang. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, menyebut slogan partainya yakni tegak lurus bersama Jokowi adalah keliru dan akan mengubahnya. Ia akan mengubah menjadi tidak tegak lurus dengan Jokowi.
Kaisang lantas menjelaskan bahwa partai berlogo mawar itu akan berjalan sendiri. Cek senilai 2 triliun Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Hanura Benny Ramdhani mengungkapkan bakal cawapres Ganjar berinisial M. Terus di Tribuners beredar foto yang menunjukkan Megawati bersama Mahfud MD di dalam sebuah ruangan. Sayangnya belum ada keterangan sama sekali terkait kapan dan di mana pertemuan tersebut dilakukan, termasuk tentang topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Kira-kira siapa ya yang berinisial M ini? Apakah akan Mahfud MD atau siapa? Kita tunggu saja besok ya Tribuners, dan semoga kita nggak di-prank nih. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Setelah putusan MK, potensi Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres pendamping Prabowo semakin terbuka. Namun, Gibran mengaku belum berkomunikasi dengan Gerindra setelah putusan tersebut dibacakan. Gibran kemudian tidak menampik soal tawaran untuk menjadi cawapres Prabowo, tapi tawaran itu sudah diberikan beberapa waktu lalu. Saudara, relawan pro Prabowo Subianto terang-terangan mendeklarasikan dukungan untuk Gibran sebagai cawapres Prabowo. Menurut Sekjen DPP Propas Ahmadi Hasibuan, berdasarkan diskusi relawan Propas dari tingkat DPP, DPD, DPC hingga struktur terbawah menyetujui untuk mendukung Gibran menjadi pasangan Prabowo di Pilpres 2024 mendatang. Kabar berikutnya, saudara, masih dari keluarga Presiden Jokowi, ada dari Kaisang. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, menyebut slogan partainya yakni tegak lurus bersama Jokowi adalah keliru dan akan mengubahnya. Ia akan mengubah menjadi tidak tegak lurus dengan Jokowi. Kaisang lantas menjelaskan bahwa partai berlogo mawar itu akan berjalan sendiri. Cek senilai 2 triliun rupiah di rumah dinas ex-Menteri Pertanian yakni Syahrul Yassin Limpo ditemukan oleh KPK. Kemudian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut cek itu bodong. Terkait hal itu, Bendahara Umum Partai Nasdem yakni Ahmad Saroni melalui media sosial Twitter atau X menyampaikan terima kasih kepada PPATK atas penjelasan dan pengecekannya. Kabar baik, saudara, hadir dari Luhut Binsar Panjaitan yang menyampaikan kondisi terkininya dari Singapura saat ini Selasa 17 Oktober 2023. Luhut menjelaskan kondisinya saat ini berangsur-angsur membaik meski masih membutuhkan waktu untuk pemulihan. Luhut percaya dari semangat dan doa keluarga, teman, serta seluruh masyarakat Indonesia membuat kondisinya saat ini semakin baik. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menyatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan bacawa pres Ganjar Pranowo pada Rabu esok. Disinggung apakah nama Menko Polhukam Mahfud MD menjadi cawapres Ganjar, Hasto enggan menjelaskannya. Masih terkait dengan nama bacawa pres Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Umum Hanura Benny Ramdhani membocorkan bahwa inisialnya adalah M. Meski begitu, Benny tak mau membeberkan siapa sosok M yang dimaksud. Di saat yang bersamaan, mencuat kabar bahwa Mahfud MD yang akan menjadi bacawa pres. Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengklaim mendengar informasi yang menyebut bacawa pres bagi Prabowo Subianto berasal dari partainya. Menurut Agung, meski sosok tersebut bukan murni dari Golkar, maka akan digolkarkan lebih dulu. Adapun terkait hal ini, nama Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang santer disebut akan masuk Golkar. Sementara itu, Gibran membantah rumor yang menyebut dirinya akan masuk Golkar. Di sisi lain, Gibran mengaku belum berkomunikasi dengan Partai Gerindra soal putusan MK. Meski begitu, Gibran tak menampik mendapat tawaran dari Prabowo untuk jadi cawapresnya. Pakar Hukum Tata Negara Jimli Asyidiki menilai harusnya putusan MK soal syarat capres-cawapres berlaku mulai pemilu 2029. Mantan Ketua MK periode 2003 hingga 2008 itu mengatakan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden harus tersinkronisasi dengan adanya putusan tersebut. Sementara itu, PKPU tersebut telah diterbitkan. Dengan demikian, KPU harus merevisi aturan tersebut apabila ingin diberlakukan di Pilpres 2024. Kita beralih ke informasi lain. Mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang yakin Ketua KPK Firly Bahuri akan ditetapkan sebagai tersangka akibat melakukan pertemuan dengan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo selaku pihak berperkara. Saud menjelaskan dalam pasal 36 dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK disebutkan bahwa pimpinan dilarang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani dengan alasan apapun. Baca Pres Prabowo Subianto saat ini tengah merayakan ulang tahunnya yang ke-72 tahun. Dari sejumlah doa dan ucapan yang diberikan, terdapat dua sosok baca pres, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Anies dan Ganjar sama-sama mendoakan agar Prabowo diberi kesehatan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing, China pada hari ini. Jokowi bertemu Putin sebelum menghadiri Welcoming Dinner Leaders Belt and Road Forum atau BRF yang dilaksanakan di Great Hall of the People, Beijing. Kita ke informasi terakhir, Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan melakukan perjalanan ke Israel dan bertemu dengan PM Israel Benjamin Netanyahu pada Rabu 18 Oktober esok. Kunjungan ini terjadi tak lama setelah kedatangan Menlu AS Antony Blinken.
Tribuners, akhirnya nama bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 akan diumumkan besok, yakni Rabu 18 Oktober 2023. Hal itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Benny Ramdhani mengungkapkan bakal cawapres Ganjar berinisial M. Terus di Tribuners beredar foto yang menunjukkan Megawati bersama Mahfud MD di dalam sebuah ruangan. Sayangnya belum ada keterangan sama sekali terkait kapan dan di mana pertemuan tersebut dilakukan, termasuk tentang topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Kira-kira siapa ya yang berinisial M ini? Apakah akan Mahfud MD atau siapa? Kita tunggu saja besok ya Tribuners, dan semoga kita nggak di-prank nih. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Setelah putusan MK, potensi Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres pendamping Prabowo semakin terbuka. Namun, Gibran mengaku belum berkomunikasi dengan Gerindra setelah putusan tersebut dibacakan. Gibran kemudian tidak menampik soal tawaran untuk menjadi cawapres Prabowo, tapi tawaran itu sudah diberikan beberapa waktu lalu. Saudara, relawan pro Prabowo Subianto terang-terangan mendeklarasikan dukungan untuk Gibran sebagai cawapres Prabowo. Menurut Sekjen DPP Propas Ahmadi Hasibuan, berdasarkan diskusi relawan Propas dari tingkat DPP, DPD, DPC hingga struktur terbawah, menyetujui untuk mendukung Gibran menjadi pasangan Prabowo di Pilpres 2024 mendatang. Kabar berikutnya, saudara, masih dari keluarga Presiden Jokowi, ada dari Kaisang. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, menyebut slogan partainya yakni tegak lurus bersama Jokowi adalah keliru dan akan mengubahnya. Ia akan mengubah menjadi tidak tegak lurus dengan Jokowi. Kaisang lantas menjelaskan bahwa partai berlogo mawar itu akan berjalan sendiri. Cek senilai 2 triliun rupiah di rumah dinas ex-Menteri Pertanian, yakni Syahrul Yassin Limpo, ditemukan oleh KPK. Kemudian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut cek itu bodong. Terkait hal itu, Bendahara Umum Partai Nasdem yakni Ahmad Saroni melalui media sosial Twitter atau X menyampaikan terima kasih kepada PPATK atas penjelasan dan pengecekannya. Kabar baik, saudara, hadir dari Luhut Binsar Panjaitan yang menyampaikan kondisi terkininya dari Singapura saat ini Selasa 17 Oktober 2023. Luhut menjelaskan kondisinya saat ini berangsur-angsur membaik meski masih membutuhkan waktu untuk pemulihan. Luhut percaya dari semangat dan doa keluarga, teman, serta seluruh masyarakat Indonesia membuat kondisinya saat ini semakin baik. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menyatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan bacawa pres Ganjar Pranowo pada Rabu esok. Disinggung apakah nama Menko Polhukam Mahfud MD menjadi cawapres Ganjar, Hasto enggan menjelaskannya. Masih terkait dengan nama bacawa pres Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Umum Hanura Benny Ramdhani membocorkan bahwa inisialnya adalah M. Meski begitu, Benny tak mau membeberkan siapa sosok M yang dimaksud. Di saat yang bersamaan, mencuat kabar bahwa Mahfud MD yang akan menjadi bacawa pres. Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengklaim mendengar informasi yang menyebut bacawa pres bagi Prabowo Subianto berasal dari partainya. Menurut Agung, meski sosok tersebut bukan murni dari Golkar, maka akan digolkarkan lebih dulu. Adapun terkait hal ini, nama Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang santer disebut akan masuk Golkar. Sementara itu, Gibran membantah rumor yang menyebut dirinya akan masuk Golkar. Di sisi lain, Gibran mengaku belum berkomunikasi dengan Partai Gerindra soal putusan MK. Meski begitu, Gibran tak menampik mendapat tawaran dari Prabowo untuk jadi cawapresnya. Pakar Hukum Tata Negara Jimli Asyidiki menilai harusnya putusan MK soal syarat capres-cawapres berlaku mulai pemilu 2029.
Mantan Ketua MK periode 2003 hingga 2008 itu mengatakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden harus tersinkronisasi dengan adanya putusan tersebut. Sementara itu, PKPU tersebut telah diterbitkan. Dengan demikian, KPU harus merevisi aturan tersebut apabila ingin diberlakukan di Pilpres 2024. Kita beralih ke informasi lain. Mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang yakin Ketua KPK Firly Bahuri akan ditetapkan sebagai tersangka akibat melakukan pertemuan dengan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo selaku pihak berperkara. Saud menjelaskan dalam pasal 36 dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK disebutkan bahwa pimpinan dilarang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani dengan alasan apapun. Baca Pres Prabowo Subianto saat ini tengah merayakan ulang tahunnya yang ke-72 tahun. Dari sejumlah doa dan ucapan yang diberikan, terdapat dua sosok Baca Pres, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Anies dan Ganjar sama-sama mendoakan agar Prabowo diberi kesehatan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing, China pada hari ini. Jokowi bertemu Putin sebelum menghadiri Welcoming Dinner Leaders Belt and Road Forum atau BRF yang dilaksanakan di Great Hall of the People, Beijing. Kita ke informasi terakhir, Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan melakukan perjalanan ke Israel dan bertemu dengan PM Israel Benjamin Netanyahu pada Rabu 18 Oktober esok. Kunjungan ini terjadi tak lama setelah kedatangan Menlu AS Antony Blinken. Tribuners, akhirnya nama bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 akan diumumkan besok, yakni Rabu 18 Oktober 2023. Hal itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Benny Ramdhani mengungkapkan bakal cawapres Ganjar berinisial M. Terus di Tribuners beredar foto yang menunjukkan Megawati bersama Mahfud MD di dalam sebuah ruangan. Sayangnya belum ada keterangan sama sekali terkait kapan dan di mana pertemuan tersebut dilakukan, termasuk tentang topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Kira-kira siapa ya yang berinisial M ini? Apakah akan Mahfud MD atau siapa? Kita tunggu saja besok ya Tribuners, dan semoga kita nggak di-prank nih. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Setelah putusan MK, potensi Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres pendamping Prabowo semakin terbuka. Namun, Gibran mengaku belum berkomunikasi dengan Gerindra setelah putusan tersebut dibacakan. Gibran kemudian tidak menampik soal tawaran untuk menjadi cawapres Prabowo, tapi tawaran itu sudah diberikan beberapa waktu lalu. Saudara, relawan pro Prabowo Subianto terang-terangan mendeklarasikan dukungan untuk Gibran sebagai cawapres Prabowo. Menurut Sekjen DPP Propas Ahmadi Hasibuan, berdasarkan diskusi relawan Propas dari tingkat DPP, DPD, DPC hingga struktur terbawah menyetujui untuk mendukung Gibran menjadi pasangan Prabowo di Pilpres 2024 mendatang. Kabar berikutnya, saudara, masih dari keluarga Presiden Jokowi, ada dari Kaisang. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, menyebut slogan partainya yakni tegak lurus bersama Jokowi adalah keliru dan akan mengubahnya. Ia akan mengubah menjadi tidak tegak lurus dengan Jokowi. Kaisang lantas menjelaskan bahwa partai berlogo mawar itu akan berjalan sendiri. Cek senilai 2 triliun rupiah di rumah dinas ex-Menteri Pertanian yakni Syahrul Yassin Limpo ditemukan oleh KPK. Kemudian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut cek itu bodong. Terkait hal itu, Bendahara Umum Partai Nasdem yakni Ahmad Saroni melalui media sosial Twitter atau X menyampaikan terima kasih kepada PPATK atas penjelasan dan pengecekannya. Kabar baik, saudara, hadir dari Luhut Binsar Panjaitan yang menyampaikan kondisi terkininya dari Singapura saat ini Selasa 17 Oktober 2023.
Luhut menjelaskan kondisinya saat ini berangsur-angsur membaik meski masih membutuhkan waktu untuk pemulihan. Luhut percaya dari semangat dan doa keluarga, teman serta seluruh masyarakat Indonesia membuat kondisinya saat ini semakin baik. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menyatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan bacawa pres Ganjar Pranowo pada Rabu esok. Disinggung apakah nama Menko Polhukam Mahfud MD menjadi cawapres Ganjar, Hasto enggan menjelaskannya. Masih terkait dengan nama bacawa pres Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Umum Hanura Beni Ramdhani membocorkan bahwa inisialnya adalah M. Meski begitu, Beni tak mau membeberkan siapa sosok M yang dimaksud. Di saat yang bersamaan, mencuat kabar bahwa Mahfud MD yang akan menjadi bacawa pres. Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengklaim mendengar informasi yang menyebut bacawa pres bagi Prabowo Subianto berasal dari partainya. Menurut Agung, meski sosok tersebut bukan murni dari Golkar, maka akan digolkarkan lebih dulu. Adapun terkait hal ini, nama Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang santer disebut akan masuk Golkar. Sementara itu, Gibran membantah rumor yang menyebut dirinya akan masuk Golkar. Di sisi lain, Gibran mengaku belum berkomunikasi dengan Partai Gerindra soal putusan MK. Meski begitu, Gibran tak menampik mendapat tawaran dari Prabowo untuk jadi cawapresnya. Pakar Hukum Tata Negara Jimli Asyidiki menilai harusnya putusan MK soal syarat capres-cawapres berlaku mulai pemilu 2029. Mantan Ketua MK periode 2003 hingga 2008 itu mengatakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden harus tersinkronisasi dengan adanya putusan tersebut. Sementara itu PKPU tersebut telah diterbitkan. Dengan demikian KPU harus merevisi aturan tersebut apabila ingin diberlakukan di Pilpres 2024. Kita beralih ke informasi lain. Mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang yakin Ketua KPK Firly Bahuri akan ditetapkan sebagai tersangka akibat melakukan pertemuan dengan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo selaku pihak berperkara. Saud menjelaskan dalam pasal 36 dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK disebutkan bahwa pimpinan dilarang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani dengan alasan apapun. Baca Pres Prabowo Subianto saat ini tengah merayakan ulang tahunnya yang ke-72 tahun. Dari sejumlah doa dan ucapan yang diberikan, terdapat dua sosok baca pres, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Anies dan Ganjar sama-sama mendoakan agar Prabowo diberi kesehatan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing, China pada hari ini. Jokowi bertemu Putin sebelum menghadiri Welcoming Dinner Leaders Belt and Road Forum atau BRF yang dilaksanakan di Great Hall of the People, Beijing. Kita ke informasi terakhir, Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan melakukan perjalanan ke Israel dan bertemu dengan PM Israel Benjamin Netanyahu pada Rabu 18 Oktober esok. Kunjungan ini terjadi tak lama setelah kedatangan Menlu AS Antony Blinken. Tribuners, akhirnya nama bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 akan diumumkan besok, yakni Rabu 18 Oktober 2023. Hal itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Hanura Beni Ramdhani mengungkapkan bakal cawapres Ganjar berinisial M. Terus di Tribuners beredar foto yang menunjukkan Megawati bersama Mahfud MD di dalam sebuah ruangan. Sayangnya belum ada keterangan sama sekali terkait kapan dan di mana pertemuan tersebut dilakukan, termasuk tentang topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Kira-kira siapa ya yang berinisial M ini? Apakah akan Mahfud MD atau siapa? Kita tunggu saja besok ya Tribuners, dan semoga kita nggak di-prank nih. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Setelah putusan MK, potensi Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres pendamping Prabowo semakin terbuka. Namun, Gibran mengaku belum berkomunikasi dengan Gerindra setelah putusan tersebut dibacakan. Gibran kemudian tidak menampik soal tawaran untuk
menjadi cawapres Prabowo, tapi tawaran itu sudah diberikan beberapa waktu lalu. Saudara relawan pro Prabowo Subianto terang-terangan mendeklarasikan dukungan untuk Gibran sebagai cawapres Prabowo. Menurut Sekjen DPP Propas Ahmadi Hasibuan, berdasarkan diskusi relawan Propas dari tingkat DPP, DPD, DPC hingga struktur terbawah menyetujui untuk mendukung Gibran menjadi pasangan Prabowo di Pilpres 2024 mendatang. Kabar berikutnya, saudara, masih dari keluarga Presiden Jokowi, ada dari Kaisang. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, menyebut slogan partainya yakni tegak lurus bersama Jokowi adalah keliru dan akan mengubahnya. Ia akan mengubah menjadi tidak tegak lurus dengan Jokowi. Kaisang lantas menjelaskan bahwa partai berlogo mawar itu akan berjalan sendiri. Cek senilai 2 triliun rupiah di rumah dinas ex-Menteri Pertanian, yakni Syahrul Yassin Limpo, ditemukan oleh KPK. Kemudian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut cek itu bodong. Terkait hal itu, Bendahara Umum Partai Nasdem yakni Ahmad Saroni melalui media sosial Twitter atau X menyampaikan terima kasih kepada PPATK atas penjelasan dan pengecekannya. Kabar baik, saudara, hadir dari Luhut Binsar Panjaitan yang menyampaikan kondisi terkininya dari Singapura saat ini Selasa 17 Oktober 2023. Luhut menjelaskan kondisinya saat ini berangsur-angsur membaik meski masih membutuhkan waktu untuk pemulihan. Luhut percaya dari semangat dan doa keluarga, teman, serta seluruh masyarakat Indonesia membuat kondisinya saat ini semakin baik. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menyatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan mengumumkan bacawa pres Ganjar Pranowo pada Rabu esok. Disinggung apakah nama Menko Polhukam Mahfud MD menjadi cawapres Ganjar, Hasto enggan menjelaskannya. Masih terkait dengan nama bacawa pres Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Umum Hanura Beni Ramdhani membocorkan bahwa inisialnya adalah M. Meski begitu, Beni tak mau membeberkan siapa sosok M yang dimaksud. Di saat yang bersamaan, mencuat kabar bahwa Mahfud MD yang akan menjadi bacawa pres. Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengklaim mendengar informasi yang menyebut bacawa pres bagi Prabowo Subianto berasal dari partainya. Menurut Agung, meski sosok tersebut bukan murni dari Golkar, maka akan digolkarkan lebih dulu. Adapun terkait hal ini, nama Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang santer disebut akan masuk Golkar. Sementara itu, Gibran membantah rumor yang menyebut dirinya akan masuk Golkar. Di sisi lain, Gibran mengaku belum berkomunikasi dengan Partai Gerindra soal putusan MK. Meski begitu, Gibran tak menampik mendapat tawaran dari Prabowo untuk jadi cawapresnya. Pakar Hukum Tata Negara Jimli Asyidiki menilai harusnya putusan MK soal syarat capres-cawapres berlaku mulai pemilu 2029. Mantan Ketua MK periode 2003 hingga 2008 itu mengatakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden harus tersinkronisasi dengan adanya putusan tersebut. Sementara itu, PKPU tersebut telah diterbitkan. Dengan demikian, KPU harus merevisi aturan tersebut apabila ingin diberlakukan di Pilpres 2024. Kita beralih ke informasi lain. Mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang yakin Ketua KPK Firly Bahuri akan ditetapkan sebagai tersangka akibat melakukan pertemuan dengan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo selaku pihak berperkara. Saud menjelaskan dalam pasal 36 dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK disebutkan bahwa pimpinan dilarang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani dengan alasan apapun. Baca Pres Prabowo Subianto saat ini tengah merayakan ulang tahunnya yang ke-72 tahun. Dari sejumlah doa dan ucapan yang diberikan, terdapat dua sosok baca pres, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Anies dan Ganjar sama-sama mendoakan agar Prabowo diberi kesehatan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing, Cina pada hari ini.
Jokowi bertemu Putin sebelum menghadiri Welcoming Dinner Leaders Belt and Road Forum atau BRF yang dilaksanakan di Great Hall of the People, Beijing. Kita ke informasi terakhir, Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan melakukan perjalanan ke Israel dan bertemu dengan PM Israel Benjamin Netanyahu pada Rabu 18 Oktober esok. Kunjungan ini terjadi tak lama setelah kedatangan Menlu AS Antony Blinken. Tribuners, akhirnya nama bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 akan diumumkan besok, yakni Rabu 18 Oktober 2023. Hal itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Benny Ramdhani mengungkapkan bakal cawapres Ganjar berinisial M. Terus di Tribuners beredar foto yang menunjukkan Megawati bersama Mahfud MD di dalam sebuah ruangan. Sayangnya belum ada keterangan sama sekali terkait kapan dan di mana pertemuan tersebut dilakukan, termasuk tentang topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Kira-kira siapa ya yang berinisial M ini? Apakah akan Mahfud MD atau siapa? Kita tunggu saja besok ya Tribuners, dan semoga kita nggak di-prank nih. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Setelah putusan MK, potensi Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres pendamping Prabowo semakin terbuka. Namun, Gibran mengaku belum berkomunikasi dengan Gerindra setelah putusan tersebut dibacakan. Gibran kemudian tidak menampik soal tawaran untuk menjadi cawapres Prabowo, tapi tawaran itu sudah diberikan beberapa waktu lalu. Saudara, relawan pro Prabowo Subianto terang-terangan mendeklarasikan dukungan untuk Gibran sebagai cawapres Prabowo. Menurut Sekjen DPP Propas Ahmadi Hasibuan, berdasarkan diskusi relawan Propas dari tingkat DPP, DPD, DPC hingga struktur terbawah menyetujui untuk mendukung Gibran menjadi pasangan Prabowo di Pilpres 2024 mendatang. Kabar berikutnya, saudara, masih dari keluarga Presiden Jokowi, ada dari Kaisang. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, menyebut slogan partainya yakni tegak lurus bersama Jokowi adalah keliru dan akan mengubahnya. Ia akan mengubah menjadi tidak tegak lurus dengan Jokowi. Kaisang lantas menjelaskan bahwa partai berlogo mawar itu akan berjalan sendiri. Cek senilai 2 triliun rupiah di rumah dinas ex-Menteri Pertanian, yakni Syahrul Yassin Limpo, ditemukan oleh KPK. Kemudian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut cek itu bodong. Terkait hal itu, Bendahara Umum Partai Nasdem yakni Ahmad Saroni melalui media sosial Twitter atau X menyampaikan terima kasih kepada PPATK atas penjelasan dan pengecekannya. Kabar baik, saudara, hadir dari Luhut Binsar Panjaitan yang menyampaikan kondisi terkininya dari Singapura saat ini Selasa 17 Oktober 2023. Luhut menjelaskan kondisinya saat ini berangsur-angsur membaik meski masih membutuhkan waktu untuk pemulihan. Luhut percaya dari semangat dan doa keluarga, teman, serta seluruh masyarakat Indonesia membuat kondisinya saat ini semakin baik. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menyatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan bacawa pres Ganjar Pranowo pada Rabu esok. Disinggung apakah nama Menko Polhukam Mahfud MD menjadi cawapres Ganjar, Hasto enggan menjelaskannya. Masih terkait dengan nama bacawa pres Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Umum Hanura Benny Ramdhani membocorkan bahwa inisialnya adalah M. Meski begitu, Benny tak mau membeberkan siapa sosok M yang dimaksud. Di saat yang bersamaan, mencuat kabar bahwa Mahfud MD yang akan menjadi bacawa pres. Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengklaim mendengar informasi yang menyebut bacawa pres bagi Prabowo Subianto berasal dari partainya. Menurut Agung, meski sosok tersebut bukan murni dari Golkar, maka akan digolkarkan lebih dulu. Adapun terkait hal ini, nama Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang santer disebut akan masuk Golkar. Sementara itu, Gibran membantah rumor yang menyebut dirinya akan masuk Golkar.
Di sisi lain, Gibran mengaku belum berkomunikasi dengan Partai Gerindra soal putusan MK. Meski begitu, Gibran tak menampik mendapat tawaran dari Prabowo untuk jadi cawapresnya. Pakar Hukum Tata Negara Jimli Asyidiki menilai harusnya putusan MK soal syarat Capres-Cawapres berlaku mulai pemilu 2029. Mantan Ketua MK periode 2003 hingga 2008 itu mengatakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden harus tersinkronisasi dengan adanya putusan tersebut. Sementara itu PKPU tersebut telah diterbitkan. Dengan demikian KPU harus merevisi aturan tersebut apabila ingin diberlakukan di Pilpres 2024. Kita beralih ke informasi lain. Mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang yakin Ketua KPK Firly Bahuri akan ditetapkan sebagai tersangka akibat melakukan pertemuan dengan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo selaku pihak berperkara. Saud menjelaskan dalam pasal 36 dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK disebutkan bahwa pimpinan dilarang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani dengan alasan apapun. Baca Pres Prabowo Subianto saat ini tengah merayakan ulang tahunnya yang ke-72 tahun. Dari sejumlah doa dan ucapan yang diberikan, terdapat dua sosok baca pres, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Anies dan Ganjar sama-sama mendoakan agar Prabowo diberi kesehatan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing, China pada hari ini. Jokowi bertemu Putin sebelum menghadiri Welcoming Dinner Leaders Belt and Road Forum atau BRF yang dilaksanakan di Great Hall of the People, Beijing. Kita ke informasi terakhir, Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan melakukan perjalanan ke Israel dan bertemu dengan PM Israel Benjamin Netanyahu pada Rabu 18 Oktober esok. Kunjungan ini terjadi tak lama setelah kedatangan Menlu AS Antony Blinken. Tribuners, akhirnya nama bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 akan diumumkan besok, yakni Rabu 18 Oktober 2023. Hal itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Benny Ramdhani mengungkapkan bakal cawapres Ganjar berinisial M. Terus di Tribuners beredar foto yang menunjukkan Megawati bersama Mahfud MD di dalam sebuah ruangan. Sayangnya belum ada keterangan sama sekali terkait kapan dan di mana pertemuan tersebut dilakukan, termasuk tentang topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Kira-kira siapa ya yang berinisial M ini? Apakah akan Mahfud MD atau siapa? Kita tunggu saja besok ya Tribuners, dan semoga kita nggak di-prank nih. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Setelah putusan MK, potensi Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres pendamping Prabowo semakin terbuka. Namun, Gibran mengaku belum berkomunikasi dengan Gerindra setelah putusan tersebut dibacakan. Gibran kemudian tidak menampik soal tawaran untuk menjadi cawapres Prabowo, tapi tawaran itu sudah diberikan beberapa waktu lalu. Saudara, relawan pro Prabowo Subianto terang-terangan mendeklarasikan dukungan untuk Gibran sebagai cawapres Prabowo. Menurut Sekjen DPP Propas Ahmadi Hasibuan, berdasarkan diskusi relawan Propas dari tingkat DPP, DPD, DPC hingga struktur terbawah menyetujui untuk mendukung Gibran menjadi pasangan Prabowo di Pilpres 2024 mendatang. Kabar berikutnya, saudara, masih dari keluarga Presiden Jokowi, ada dari Kaisang. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, menyebut slogan partainya yakni tegak lurus bersama Jokowi adalah keliru dan akan mengubahnya. Ia akan mengubah menjadi tidak tegak lurus dengan Jokowi. Kaisang lantas menjelaskan bahwa partai berlogo mawar itu akan berjalan sendiri. Cek senilai 2 triliun rupiah di rumah dinas ex-Menteri Pertanian, yakni Syahrul Yassin Limpo, ditemukan oleh KPK. Kemudian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut cek itu bodong.
Terkait hal itu, Bendahara Umum Partai Nasdem yakni Ahmad Saroni melalui media sosial Twitter atau X menyampaikan terima kasih kepada PPATK atas penjelasan dan pengecekannya. Kabar baik, saudara, hadir dari Luhut Binsar Panjaitan yang menyampaikan kondisi terkininya dari Singapura saat ini Selasa 17 Oktober 2023. Luhut menjelaskan kondisinya saat ini berangsur-angsur membaik meski masih membutuhkan waktu untuk pemulihan. Luhut percaya dari semangat dan doa keluarga, teman, serta seluruh masyarakat Indonesia membuat kondisinya saat ini semakin baik. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menyatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan bacawa pres Ganjar Pranowo pada Rabu esok. Disinggung apakah nama Menko Polhukam Mahfud MD menjadi cawapres Ganjar, Hasto enggan menjelaskannya. Masih terkait dengan nama bacawa pres Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Umum Hanura Benny Ramdhani membocorkan bahwa inisialnya adalah M. Meski begitu, Benny tak mau membeberkan siapa sosok M yang dimaksud. Di saat yang bersamaan, mencuat kabar bahwa Mahfud MD yang akan menjadi bacawa pres. Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengklaim mendengar informasi yang menyebut bacawa pres bagi Prabowo Subianto berasal dari partainya. Menurut Agung, meski sosok tersebut bukan murni dari Golkar, maka akan digolkarkan lebih dulu. Adapun terkait hal ini, nama Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang santer disebut akan masuk Golkar. Sementara itu, Gibran membantah rumor yang menyebut dirinya akan masuk Golkar. Di sisi lain, Gibran mengaku belum berkomunikasi dengan Partai Gerindra soal putusan MK. Meski begitu, Gibran tak menampik mendapat tawaran dari Prabowo untuk jadi cawapresnya. Pakar Hukum Tata Negara Jimli Asyidiki menilai harusnya putusan MK soal syarat capres-cawapres berlaku mulai pemilu 2029. Mantan Ketua MK periode 2003 hingga 2008 itu mengatakan peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden harus tersinkronisasi dengan adanya putusan tersebut. Sementara itu PKPU tersebut telah diterbitkan. Dengan demikian KPU harus merevisi aturan tersebut apabila ingin diberlakukan di Pilpres 2024. Kita beralih ke informasi lain. Mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang yakin Ketua KPK Firly Bahuri akan ditetapkan sebagai tersangka akibat melakukan pertemuan dengan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo selaku pihak berperkara. Saud menjelaskan dalam pasal 36 dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK disebutkan bahwa pimpinan dilarang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani dengan alasan apapun. Baca Pres Prabowo Subianto saat ini tengah merayakan ulang tahunnya yang ke-72 tahun. Dari sejumlah doa dan ucapan yang diberikan, terdapat dua sosok baca pres, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Anies dan Ganjar sama-sama mendoakan agar Prabowo diberi kesehatan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing, China pada hari ini. Jokowi bertemu Putin sebelum menghadiri Welcoming Dinner Leaders Belt and Road Forum atau BRF yang dilaksanakan di Great Hall of the People, Beijing. Kita ke informasi terakhir. Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan melakukan perjalanan ke Israel dan bertemu dengan PM Israel Benjamin Netanyahu pada Rabu 18 Oktober esok. Kunjungan ini terjadi tak lama setelah kedatangan Menlu AS Antony Blinken. Tribuners, akhirnya nama bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 akan diumumkan besok, yakni Rabu 18 Oktober 2023. Hal itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Hanura Benny Ramdhani mengungkapkan bakal cawapres Ganjar berinisial M. Terus di Tribuners beredar foto yang menunjukkan Megawati bersama Mahfud MD di dalam sebuah ruangan. Sayangnya belum ada keterangan sama sekali terkait kapan dan di mana pertemuan tersebut dilakukan, termasuk tentang topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Kira-kira siapa ya yang berinisial M ini? Apakah akan Mahfud MD atau siapa? Kita tunggu saja besok ya Tribuners, dan semoga
kita nggak di prank nih. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Setelah putusan MK, potensi Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres pendamping Prabowo semakin terbuka. Namun, Gibran mengaku belum berkomunikasi dengan Gerindra setelah putusan tersebut dibacakan. Gibran kemudian tidak menampik soal tawaran untuk menjadi cawapres Prabowo, tapi tawaran itu sudah diberikan beberapa waktu lalu. Saudara, relawan pro Prabowo Subianto terang-terangan mendeklarasikan dukungan untuk Gibran sebagai cawapres Prabowo. Menurut Sekjen DPP Propas Ahmadi Hasibuan, berdasarkan diskusi relawan Propas dari tingkat DPP, DPD, DPC hingga struktur terbawah menyetujui untuk mendukung Gibran menjadi pasangan Prabowo di Pilpres 2024 mendatang. Kabar berikutnya, Saudara, masih dari keluarga Presiden Jokowi, ada dari Kaisang. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, menyebut slogan partainya yakni tegak lurus bersama Jokowi adalah keliru dan akan mengubahnya. Ia akan mengubah menjadi tidak tegak lurus dengan Jokowi. Kaisang lantas menjelaskan bahwa partai berlogo mawar itu akan berjalan sendiri. Cek senilai 2 triliun rupiah di rumah dinas ex-Menteri Pertanian, yakni Syahrul Yassin Limpo, ditemukan oleh KPK. Kemudian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut cek itu bodong. Terkait hal itu, Bendahara Umum Partai Nasdem yakni Ahmad Saroni melalui media sosial Twitter atau X menyampaikan terima kasih kepada PPATK atas penjelasan dan pengecekannya. Kabar baik, Saudara, hadir dari Luhut Binsar Panjaitan yang menyampaikan kondisi terkininya dari Singapura saat ini Selasa 17 Oktober 2023. Luhut menjelaskan kondisinya saat ini berangsur-angsur membaik meski masih membutuhkan waktu untuk pemulihan. Luhut percaya dari semangat dan doa keluarga, teman, serta seluruh masyarakat Indonesia membuat kondisinya saat ini semakin baik. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menyatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan bacawa pres Ganjar Pranowo pada Rabu esok. Disinggung apakah nama Menko Polhukam Mahfud MD menjadi cawapres Ganjar, Hasto enggan menjelaskannya. Masih terkait dengan nama bacawa pres Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Umum Hanura Beni Ramdhani membocorkan bahwa inisialnya adalah M. Meski begitu, Beni tak mau membeberkan siapa sosok M yang dimaksud. Di saat yang bersamaan, mencuat kabar bahwa Mahfud MD yang akan menjadi bacawa pres. Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengklaim mendengar informasi yang menyebut bacawa pres bagi Prabowo Subianto berasal dari partainya. Menurut Agung, meski sosok tersebut bukan murni dari Golkar, maka akan digolkarkan lebih dulu. Adapun terkait hal ini, nama Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang santer disebut akan masuk Golkar. Sementara itu, Gibran membantah rumor yang menyebut dirinya akan masuk Golkar. Di sisi lain, Gibran mengaku belum berkomunikasi dengan Partai Gerindra soal putusan MK. Meski begitu, Gibran tak menampik mendapat tawaran dari Prabowo untuk jadi cawapresnya. Pakar Hukum Tata Negara Jimli Asyidiki menilai harusnya putusan MK soal syarat capres-cawapres berlaku mulai pemilu 2029. Mantan Ketua MK periode 2003 hingga 2008 itu mengatakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden harus tersinkronisasi dengan adanya putusan tersebut. Sementara itu PKPU tersebut telah diterbitkan. Dengan demikian KPU harus merevisi aturan tersebut apabila ingin diberlakukan di Pilpres 2024. Kita beralih ke informasi lain. Mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang yakin Ketua KPK Firly Bahuri akan ditetapkan sebagai tersangka akibat melakukan pertemuan dengan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo selaku pihak berperkara. Saud menjelaskan dalam pasal 36 dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK disebutkan bahwa pimpinan dilarang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani dengan alasan apapun.
Baca Pres Prabowo Subianto saat ini tengah merayakan ulang tahunnya yang ke-72 tahun. Dari sejumlah doa dan ucapan yang diberikan, terdapat dua sosok baca pres, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Anies dan Ganjar sama-sama mendoakan agar Prabowo diberi kesehatan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing, China pada hari ini. Jokowi bertemu Putin sebelum menghadiri Welcoming Dinner Leaders Belt and Road Forum atau BRF yang dilaksanakan di Great Hall of the People, Beijing. Kita ke informasi terakhir, Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan melakukan perjalanan ke Israel dan bertemu dengan PM Israel Benjamin Netanyahu pada Rabu 18 Oktober esok. Kunjungan ini terjadi tak lama setelah kedatangan Menlu AS Antony Blinken. Tribuners, akhirnya nama bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 akan diumumkan besok, yakni Rabu 18 Oktober 2023. Hal itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Benny Ramdhani mengungkapkan bakal cawapres Ganjar berinisial M. Terus di Tribuners beredar foto yang menunjukkan Megawati bersama Mahfud MD di dalam sebuah ruangan. Sayangnya belum ada keterangan sama sekali terkait kapan dan di mana pertemuan tersebut dilakukan, termasuk tentang topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Kira-kira siapa ya yang berinisial M ini? Apakah akan Mahfud MD atau siapa? Kita tunggu saja besok ya Tribuners, dan semoga kita nggak di-prank nih. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Setelah putusan MK, potensi Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres pendamping Prabowo semakin terbuka. Namun, Gibran mengaku belum berkomunikasi dengan Gerindra setelah putusan tersebut dibacakan. Gibran kemudian tidak menampik soal tawaran untuk menjadi cawapres Prabowo, tapi tawaran itu sudah diberikan beberapa waktu lalu. Saudara, relawan pro Prabowo Subianto terang-terangan mendeklarasikan dukungan untuk Gibran sebagai cawapres Prabowo. Menurut Sekjen DPP Propas Ahmadi Hasibuan, berdasarkan diskusi relawan Propas dari tingkat DPP, DPD, DPC hingga struktur terbawah, menyetujui untuk mendukung Gibran menjadi pasangan Prabowo di Pilpres 2024 mendatang. Kabar berikutnya, saudara, masih dari keluarga Presiden Jokowi, ada dari Kaisang. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, menyebut slogan partainya yakni tegak lurus bersama Jokowi adalah keliru dan akan mengubahnya. Ia akan mengubah menjadi tidak tegak lurus dengan Jokowi. Kaisang lantas menjelaskan bahwa partai berlogo mawar itu akan berjalan sendiri. Cek senilai 2 triliun rupiah di rumah dinas ex-Menteri Pertanian, yakni Syahrul Yassin Limpo, ditemukan oleh KPK. Kemudian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut cek itu bodong. Terkait hal itu, Bendahara Umum Partai Nasdem yakni Ahmad Saroni melalui media sosial Twitter atau X menyampaikan terima kasih kepada PPATK atas penjelasan dan pengecekannya. Kabar baik, saudara, hadir dari Luhut Binsar Panjaitan yang menyampaikan kondisi terkininya dari Singapura saat ini Selasa 17 Oktober 2023. Luhut menjelaskan kondisinya saat ini berangsur-angsur membaik meski masih membutuhkan waktu untuk pemulihan. Luhut percaya dari semangat dan doa keluarga, teman, serta seluruh masyarakat Indonesia membuat kondisinya saat ini semakin baik. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menyatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan Bacawapres Ganjar Pranowo pada Rabu esok. Disinggung apakah nama Menko Polhukam Mahfud MD menjadi cawapres Ganjar, Hasto enggan menjelaskannya. Masih terkait dengan nama Bacawapres Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Umum Hanura Benny Ramdhani membocorkan bahwa inisialnya adalah M. Meski begitu, Benny tak mau membeberkan siapa sosok M yang dimaksud. Di saat yang bersamaan, mencuat kabar bahwa Mahfud MD yang akan menjadi Bacawapres.
Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengklaim mendengar informasi yang menyebut bacawa pres bagi Prabowo Subianto berasal dari partainya. Menurut Agung, meski sosok tersebut bukan murni dari Golkar, maka akan digolkarkan lebih dulu. Adapun terkait hal ini, nama Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang santer disebut akan masuk Golkar. Sementara itu, Gibran membantah rumor yang menyebut dirinya akan masuk Golkar. Di sisi lain, Gibran mengaku belum berkomunikasi dengan Partai Gerindra soal putusan MK. Meski begitu, Gibran tak menampik mendapat tawaran dari Prabowo untuk jadi cawapresnya. Pakar Hukum Tata Negara Jimli Asyidiki menilai harusnya putusan MK soal syarat capres-cawapres berlaku mulai pemilu 2029. Mantan Ketua MK periode 2003 hingga 2008 itu mengatakan peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden harus tersinkronisasi dengan adanya putusan tersebut. Sementara itu PKPU tersebut telah diterbitkan. Dengan demikian KPU harus merevisi aturan tersebut apabila ingin diberlakukan di Pilpres 2024. Kita beralih ke informasi lain. Mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang yakin Ketua KPK Firly Bahuri akan ditetapkan sebagai tersangka akibat melakukan pertemuan dengan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo selaku pihak berperkara. Saud menjelaskan dalam pasal 36 dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK disebutkan bahwa pimpinan dilarang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani dengan alasan apapun. Baca Pres Prabowo Subianto saat ini tengah merayakan ulang tahunnya yang ke-72 tahun. Dari sejumlah doa dan ucapan yang diberikan, terdapat dua sosok baca pres, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Anies dan Ganjar sama-sama mendoakan agar Prabowo diberi kesehatan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing, China pada hari ini. Jokowi bertemu Putin sebelum menghadiri Welcoming Dinner Leaders Belt and Road Forum atau BRF yang dilaksanakan di Great Hall of the People, Beijing. Kita ke informasi terakhir. Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan melakukan perjalanan ke Israel dan bertemu dengan PM Israel Benjamin Netanyahu pada Rabu 18 Oktober esok. Kunjungan ini terjadi tak lama setelah kedatangan Menlu AS Antony Blinken. Tribuners, akhirnya nama bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 akan diumumkan besok, yakni Rabu 18 Oktober 2023. Hal itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Benny Ramdhani mengungkapkan bakal cawapres Ganjar berinisial M. Terus di Tribuners beredar foto yang menunjukkan Megawati bersama Mahfud MD di dalam sebuah ruangan. Sayangnya belum ada keterangan sama sekali terkait kapan dan di mana pertemuan tersebut dilakukan, termasuk tentang topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Kira-kira siapa ya yang berinisial M ini? Apakah akan Mahfud MD atau siapa? Kita tunggu saja besok ya Tribuners, dan semoga kita nggak di-prank nih. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Setelah putusan MK, potensi Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres pendamping Prabowo semakin terbuka. Namun, Gibran mengaku belum berkomunikasi dengan Gerindra setelah putusan tersebut dibacakan. Gibran kemudian tidak menampik soal tawaran untuk menjadi cawapres Prabowo, tapi tawaran itu sudah diberikan beberapa waktu lalu. Saudara, relawan pro Prabowo Subianto terang-terangan mendeklarasikan dukungan untuk Gibran sebagai cawapres Prabowo. Menurut Sekjen DPP Propas Ahmadi Hasibuan, berdasarkan diskusi relawan Propas dari tingkat DPP, DPD, DPC hingga struktur terbawah menyetujui untuk mendukung Gibran menjadi pasangan Prabowo di Pilpres 2024 mendatang. Kabar berikutnya, saudara, masih dari keluarga Presiden Jokowi, ada dari Kaisang. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, menyebut slogan partainya yakni tegak lurus bersama Jokowi adalah keliru dan akan mengubahnya. Ia akan mengubah menjadi tidak tegak lurus dengan Jokowi.
Kaisang lantas menjelaskan bahwa partai berlogo Mawar itu akan berjalan sendiri. Cek senilai 2 triliun rupiah di rumah dinas ex-Menteri Pertanian yakni Syahrul Yassin Limpo ditemukan oleh KPK. Kemudian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut cek itu bodong. Terkait hal itu, Bendahara Umum Partai Nasdem yakni Ahmad Saroni melalui media sosial Twitter atau X menyampaikan terima kasih kepada PPATK atas penjelasan dan pengecekannya. Kabar baik, saudara, hadir dari Luhut Binsar Panjaitan yang menyampaikan kondisi terkininya dari Singapura saat ini Selasa 17 Oktober 2023. Luhut menjelaskan kondisinya saat ini berangsur-angsur membaik meski masih membutuhkan waktu untuk pemulihan. Luhut percaya dari semangat dan doa keluarga, teman serta seluruh masyarakat Indonesia membuat kondisinya saat ini semakin baik. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menyatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan bacawa pres Ganjar Pranowo pada Rabu esok. Disinggung apakah nama Menko Polhukam Mahfud MD menjadi cawapres Ganjar, Hasto enggan menjelaskannya. Masih terkait dengan nama bacawa pres Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Umum Hanura Benny Ramdhani membocorkan bahwa inisialnya adalah M. Meski begitu, Benny tak mau membeberkan siapa sosok M yang dimaksud. Di saat yang bersamaan, mencuat kabar bahwa Mahfud MD yang akan menjadi bacawa pres. Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengklaim mendengar informasi yang menyebut bacawa pres bagi Prabowo Subianto berasal dari partainya. Menurut Agung, meski sosok tersebut bukan murni dari Golkar, maka akan digolkarkan lebih dulu. Adapun terkait hal ini, nama Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang santer disebut akan masuk Golkar. Sementara itu, Gibran membantah rumor yang menyebut dirinya akan masuk Golkar. Di sisi lain, Gibran mengaku belum berkomunikasi dengan Partai Gerindra soal putusan MK. Meski begitu, Gibran tak menampik mendapat tawaran dari Prabowo untuk jadi cawapresnya. Pakar Hukum Tata Negara Jimli Asyidiki menilai harusnya putusan MK soal syarat capres-cawapres berlaku mulai pemilu 2029. Mantan Ketua MK periode 2003 hingga 2008 itu mengatakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden harus tersinkronisasi dengan adanya putusan tersebut. Sementara itu, PKPU tersebut telah diterbitkan. Dengan demikian, KPU harus merevisi aturan tersebut apabila ingin diberlakukan di Pilpres 2024. Kita beralih ke informasi lain. Mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang yakin Ketua KPK Firly Bahuri akan ditetapkan sebagai tersangka akibat melakukan pertemuan dengan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo selaku pihak berperkara. Saud menjelaskan dalam pasal 36 dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK disebutkan bahwa pimpinan dilarang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani dengan alasan apapun. Baca Pres Prabowo Subianto saat ini tengah merayakan ulang tahunnya yang ke-72 tahun. Dari sejumlah doa dan ucapan yang diberikan, terdapat dua sosok baca pres, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Anies dan Ganjar sama-sama mendoakan agar Prabowo diberi kesehatan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing, China pada hari ini. Jokowi bertemu Putin sebelum menghadiri Welcoming Dinner Leaders Belt and Road Forum atau BRF yang dilaksanakan di Great Hall of the People, Beijing. Kita ke informasi terakhir, Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan melakukan perjalanan ke Israel dan bertemu dengan PM Israel Benjamin Netanyahu pada Rabu 18 Oktober esok. Kunjungan ini terjadi tak lama setelah kedatangan Menlu AS Antony Blinken. Tribuners, akhirnya nama bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 akan diumumkan besok, yakni Rabu 18 Oktober 2023. Hal itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Hanura Benny Ramdhani mengungkapkan bakal cawapres Ganjar berinisial M.
Terus di Tribuners beredar foto yang menunjukkan Megawati bersama Mahfud MD di dalam sebuah ruangan. Sayangnya belum ada keterangan sama sekali terkait kapan dan di mana pertemuan tersebut dilakukan, termasuk tentang topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Kira-kira siapa ya yang berinisial M ini? Apakah akan Mahfud MD atau siapa? Kita tunggu saja besok ya Tribuners, dan semoga kita nggak di-prank nih. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Setelah putusan MK, potensi Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres pendamping Prabowo semakin terbuka. Namun Gibran mengaku belum berkomunikasi dengan Gerindra setelah putusan tersebut dibacakan. Gibran kemudian tidak menampik soal tawaran untuk menjadi cawapres Prabowo, tapi tawaran itu sudah diberikan beberapa waktu lalu. Saudara, relawan pro Prabowo Subianto terang-terangan mendeklarasikan dukungan untuk Gibran sebagai cawapres Prabowo. Menurut Sekjen DPP Propas Ahmadi Hasibuan, berdasarkan diskusi relawan Propas dari tingkat DPP, DPD, DPC hingga struktur terbawah menyetujui untuk mendukung Gibran menjadi pasangan Prabowo di Pilpres 2024 mendatang. Kabar berikutnya, saudara, masih dari keluarga Presiden Jokowi, ada dari Kaisang. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, menyebut slogan partainya yakni tegak lurus bersama Jokowi adalah keliru dan akan mengubahnya. Ia akan mengubah menjadi tidak tegak lurus dengan Jokowi. Kaisang lantas menjelaskan bahwa partai berlogo mawar itu akan berjalan sendiri. Cek senilai 2 triliun rupiah di rumah dinas ex-Menteri Pertanian yakni Syahrul Yassin Limpo ditemukan oleh KPK. Kemudian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut cek itu bodong. Terkait hal itu, Bendahara Umum Partai Nasdem yakni Ahmad Saroni melalui media sosial Twitter atau X menyampaikan terima kasih kepada PPATK atas penjelasan dan pengecekannya. Kabar baik, saudara, hadir dari Luhut Binsar Panjaitan yang menyampaikan kondisi terkininya dari Singapura saat ini Selasa 17 Oktober 2023. Luhut menjelaskan kondisinya saat ini berangsur-angsur membaik meski masih membutuhkan waktu untuk pemulihan. Luhut percaya dari semangat dan doa keluarga, teman, serta seluruh masyarakat Indonesia membuat kondisinya saat ini semakin baik. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menyatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan mengumumkan bacawa pres Ganjar Pranowo pada Rabu esok. Disinggung apakah nama Menko Polhukam Mahfud MD menjadi cawapres Ganjar, Hasto enggan menjelaskannya. Masih terkait dengan nama bacawa pres Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Umum Hanura Beni Ramdhani membocorkan bahwa inisialnya adalah M. Meski begitu, Beni tak mau membeberkan siapa sosok M yang dimaksud. Di saat yang bersamaan, mencuat kabar bahwa Mahfud MD yang akan menjadi bacawa pres. Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengklaim mendengar informasi yang menyebut bacawa pres bagi Prabowo Subianto berasal dari partainya. Menurut Agung, meski sosok tersebut bukan murni dari Golkar, maka akan digolkarkan lebih dulu. Adapun terkait hal ini, nama Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang santer disebut akan masuk Golkar. Sementara itu, Gibran membantah rumor yang menyebut dirinya akan masuk Golkar. Di sisi lain, Gibran mengaku belum berkomunikasi dengan Partai Gerindra soal putusan MK. Meski begitu, Gibran tak menampik mendapat tawaran dari Prabowo untuk jadi cawapresnya. Pakar Hukum Tata Negara Jimli Asyidiki menilai harusnya putusan MK soal syarat capres-cawapres berlaku mulai pemilu 2029. Mantan Ketua MK periode 2003 hingga 2008 itu mengatakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden harus tersinkronisasi dengan adanya putusan tersebut. Sementara itu, PKPU tersebut telah diterbitkan. Dengan demikian, KPU harus merevisi aturan tersebut apabila ingin diberlakukan di Pilpres 2024. Kita beralih ke informasi lain. Mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang yakin
Ketua KPK Firly Bahuri akan ditetapkan sebagai tersangka akibat melakukan pertemuan dengan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo selaku pihak berperkara. Saat menjelaskan dalam pasal 36 dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, disebutkan bahwa pimpinan dilarang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani dengan alasan apapun. Baca Pres Prabowo Subianto saat ini tengah merayakan ulang tahunnya yang ke-72 tahun. Dari sejumlah doa dan ucapan yang diberikan, terdapat dua sosok Baca Pres, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Anies dan Ganjar sama-sama mendoakan agar Prabowo diberi kesehatan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing, China pada hari ini. Jokowi bertemu Putin sebelum menghadiri Welcoming Dinner Leaders Belt and Road Forum atau BRF yang dilaksanakan di Great Hall of the People, Beijing. Kita ke informasi terakhir, Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan melakukan perjalanan ke Israel dan bertemu dengan PM Israel Benjamin Netanyahu pada Rabu 18 Oktober esok. Kunjungan ini terjadi tak lama setelah kedatangan Menlu AS Antony Blinken. Tribuners, akhirnya nama bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 akan diumumkan besok, yakni Rabu 18 Oktober 2023. Hal itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Benny Ramdhani mengungkapkan bakal cawapres Ganjar berinisial M. Terus di Tribuners beredar foto yang menunjukkan Megawati bersama Mahfud MD di dalam sebuah ruangan. Sayangnya belum ada keterangan sama sekali terkait kapan dan di mana pertemuan tersebut dilakukan, termasuk tentang topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Kira-kira siapa ya yang berinisial M ini? Apakah akan Mahfud MD atau siapa? Kita tunggu saja besok ya Tribuners, dan semoga kita nggak di-prank nih. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Setelah putusan MK, potensi Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres pendamping Prabowo semakin terbuka. Namun, Gibran mengaku belum berkomunikasi dengan Gerindra setelah putusan tersebut dibacakan. Gibran kemudian tidak menampik soal tawaran untuk menjadi cawapres Prabowo, tapi tawaran itu sudah diberikan beberapa waktu lalu. Saudara, relawan pro Prabowo Subianto terang-terangan mendeklarasikan dukungan untuk Gibran sebagai cawapres Prabowo. Menurut Sekjen DPP Propas Ahmadi Hasibuan, berdasarkan diskusi relawan Propas dari tingkat DPP, DPD, DPC hingga struktur terbawah menyetujui untuk mendukung Gibran menjadi pasangan Prabowo di Pilpres 2024 mendatang. Kabar berikutnya, saudara, masih dari keluarga Presiden Jokowi, ada dari Kaisang. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, menyebut slogan partainya yakni tegak lurus bersama Jokowi adalah keliru dan akan mengubahnya. Ia akan mengubah menjadi tidak tegak lurus dengan Jokowi. Kaisang lantas menjelaskan bahwa partai berlogo mawar itu akan berjalan sendiri. Cek senilai 2 triliun rupiah di rumah dinas ex-Menteri Pertanian, yakni Syahrul Yassin Limpo, ditemukan oleh KPK. Kemudian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut cek itu bodong. Terkait hal itu, Bendahara Umum Partai Nasdem yakni Ahmad Saroni melalui media sosial Twitter atau X menyampaikan terima kasih kepada PPATK atas penjelasan dan pengecekannya. Kabar baik, saudara, hadir dari Luhut Binsar Panjaitan yang menyampaikan kondisi terkininya dari Singapura saat ini Selasa 17 Oktober 2023. Luhut menjelaskan kondisinya saat ini berangsur-angsur membaik meski masih membutuhkan waktu untuk pemulihan. Luhut percaya dari semangat dan doa keluarga, teman, serta seluruh masyarakat Indonesia membuat kondisinya saat ini semakin baik. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menyatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan Bacawapres Ganjar Pranowo pada Rabu esok. Disinggung apakah nama Menko Polhukam Mahfud MD menjadi cawapres Ganjar,
Hasto enggan menjelaskannya. Masih terkait dengan nama bacawa pres Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Umum Hanura Benny Ramdhani membocorkan bahwa inisialnya adalah M. Meski begitu, Benny tak mau membeberkan siapa sosok M yang dimaksud. Di saat yang bersamaan, mencuat kabar bahwa Mahfud MD yang akan menjadi bacawa pres. Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengklaim mendengar informasi yang menyebut bacawa pres bagi Prabowo Subianto berasal dari partainya. Menurut Agung, meski sosok tersebut bukan murni dari Golkar, maka akan digolkarkan lebih dulu. Adapun terkait hal ini, nama Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang santer disebut akan masuk Golkar. Sementara itu, Gibran membantah rumor yang menyebut dirinya akan masuk Golkar. Di sisi lain, Gibran mengaku belum berkomunikasi dengan Partai Gerindra soal putusan MK. Meski begitu, Gibran tak menampik mendapat tawaran dari Prabowo untuk jadi cawapresnya. Pakar Hukum Tata Negara Jimli Asyidiki menilai harusnya putusan MK soal syarat capres-cawapres berlaku mulai pemilu 2029. Mantan Ketua MK periode 2003 hingga 2008 itu mengatakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden harus tersinkronisasi dengan adanya putusan tersebut. Sementara itu, PKPU tersebut telah diterbitkan. Dengan demikian, KPU harus merevisi aturan tersebut apabila ingin diberlakukan di Pilpres 2024. Kita beralih ke informasi lain. Mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang yakin Ketua KPK Firly Bahuri akan ditetapkan sebagai tersangka akibat melakukan pertemuan dengan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo selaku pihak berperkara. Saud menjelaskan dalam pasal 36 dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK disebutkan bahwa pimpinan dilarang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani dengan alasan apapun. Baca Pres Prabowo Subianto saat ini tengah merayakan ulang tahunnya yang ke-72 tahun. Dari sejumlah doa dan ucapan yang diberikan, terdapat dua sosok baca pres, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Anies dan Ganjar sama-sama mendoakan agar Prabowo diberi kesehatan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing, China pada hari ini. Jokowi bertemu Putin sebelum menghadiri Welcoming Dinner Leaders Belt and Road Forum atau BRF yang dilaksanakan di Great Hall of the People, Beijing. Kita ke informasi terakhir, Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan melakukan perjalanan ke Israel dan bertemu dengan PM Israel Benjamin Netanyahu pada Rabu 18 Oktober esok. Kunjungan ini terjadi tak lama setelah kedatangan Menlu AS Antony Blinken. Tribuners, akhirnya nama bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 akan diumumkan besok, yakni Rabu 18 Oktober 2023. Hal itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Benny Ramdhani mengungkapkan bakal cawapres Ganjar berinisial M. Terus di Tribuners beredar foto yang menunjukkan Megawati bersama Mahfud MD di dalam sebuah ruangan. Sayangnya belum ada keterangan sama sekali terkait kapan dan di mana pertemuan tersebut dilakukan, termasuk tentang topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Kira-kira siapa ya yang berinisial M ini? Apakah akan Mahfud MD atau siapa? Kita tunggu saja besok ya Tribuners, dan semoga kita nggak di-prank nih. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Setelah putusan MK, potensi Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres pendamping Prabowo semakin terbuka. Namun, Gibran mengaku belum berkomunikasi dengan Gerindra setelah putusan tersebut dibacakan. Gibran kemudian tidak menampik soal tawaran untuk menjadi cawapres Prabowo, tapi tawaran itu sudah diberikan beberapa waktu lalu. Saudara, relawan pro Prabowo Subianto terang-terangan mendeklarasikan dukungan untuk Gibran sebagai cawapres Prabowo. Menurut Sekjen DPP Propas Ahmadi Hasibuan, berdasarkan diskusi relawan Propas dari tingkat DPP, DPD, DPC hingga struktur terbawah menyetujui untuk mendukung Gibran menjadi pasangan Prabowo di Pilpres 2024 mendatang.
Kabar berikutnya, saudara, masih dari keluarga Presiden Jokowi, ada dari Kaisang, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, menyebut slogan partainya yakni tegak lurus bersama Jokowi adalah keliru dan akan mengubahnya. Ia akan mengubah menjadi tidak tegak lurus dengan Jokowi. Kaisang lantas menjelaskan bahwa partai berlogo mawar itu akan berjalan sendiri. Cek senilai 2 triliun rupiah di rumah dinas ex-Menteri Pertanian yakni Syahrul Yassin Limpo ditemukan oleh KPK. Kemudian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut cek itu bodong. Terkait hal itu, Bendahara Umum Partai Nasdem yakni Ahmad Saroni melalui media sosial Twitter atau X menyampaikan terima kasih kepada PPATK atas penjelasan dan pengecekannya. Kabar baik, saudara, hadir dari Luhut Binsar Panjaitan yang menyampaikan kondisi terkininya dari Singapura saat ini Selasa 17 Oktober 2023. Luhut menjelaskan kondisinya saat ini berangsur-angsur membaik meski masih membutuhkan waktu untuk pemulihan. Luhut percaya dari semangat dan doa keluarga, teman, serta seluruh masyarakat Indonesia membuat kondisinya saat ini semakin baik. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menyatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan Bacawa Pres Ganjar Pranowo pada Rabu esok. Disinggung apakah nama Menko Polhukam Mahfud MD menjadi Cawapres Ganjar, Hasto enggan menjelaskannya. Masih terkait dengan nama Bacawa Pres Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Umum Hanura Beni Ramdhani membocorkan bahwa inisialnya adalah M. Meski begitu, Beni tak mau membeberkan siapa sosok M yang dimaksud. Di saat yang bersamaan, mencuat kabar bahwa Mahfud MD yang akan menjadi Bacawa Pres. Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengklaim mendengar informasi yang menyebut Bacawa Pres bagi Prabowo Subianto berasal dari partainya. Menurut Agung, meski sosok tersebut bukan murni dari Golkar, maka akan digolkarkan lebih dulu. Adapun terkait hal ini, nama Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang santer disebut akan masuk Golkar. Sementara itu, Gibran membantah rumor yang menyebut dirinya akan masuk Golkar. Di sisi lain, Gibran mengaku belum berkomunikasi dengan Partai Gerindra soal putusan MK. Meski begitu, Gibran tak menampik mendapat tawaran dari Prabowo untuk jadi cawapresnya. Pakar Hukum Tata Negara Jimli Asyidiki menilai harusnya putusan MK soal syarat capres-cawapres berlaku mulai pemilu 2029. Mantan Ketua MK periode 2003 hingga 2008 itu mengatakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden harus tersinkronisasi dengan adanya putusan tersebut. Sementara itu, PKPU tersebut telah diterbitkan. Dengan demikian, KPU harus merevisi aturan tersebut apabila ingin diberlakukan di Pilpres 2024. Kita beralih ke informasi lain. Mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang yakin Ketua KPK Firly Bahuri akan ditetapkan sebagai tersangka akibat melakukan pertemuan dengan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo selaku pihak berperkara. Saud menjelaskan dalam pasal 36 dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK disebutkan bahwa pimpinan dilarang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani dengan alasan apapun. Baca Pres Prabowo Subianto saat ini tengah merayakan ulang tahunnya yang ke-72 tahun. Dari sejumlah doa dan ucapan yang diberikan, terdapat dua sosok Baca Pres, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Anies dan Ganjar sama-sama mendoakan agar Prabowo diberi kesehatan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing, China pada hari ini. Jokowi bertemu Putin sebelum menghadiri Welcoming Dinner Leaders Belt and Road Forum atau BRF yang dilaksanakan di Great Hall of the People, Beijing. Kita ke informasi terakhir, Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan melakukan perjalanan ke Israel dan bertemu dengan PM Israel Benjamin Netanyahu pada Rabu 18 Oktober esok. Kunjungan ini terjadi tak lama setelah kedatangan Menlu AS Antony Blinken.
Tribuners, akhirnya nama bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 akan diumumkan besok, yakni Rabu 18 Oktober 2023. Hal itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Benny Ramdhani mengungkapkan bakal cawapres Ganjar berinisial M. Terus di Tribuners beredar foto yang menunjukkan Megawati bersama Mahfud MD di dalam sebuah ruangan. Sayangnya belum ada keterangan sama sekali terkait kapan dan di mana pertemuan tersebut dilakukan, termasuk tentang topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Kira-kira siapa ya yang berinisial M ini? Apakah akan Mahfud MD atau siapa? Kita tunggu saja besok ya Tribuners, dan semoga kita nggak di-prank nih. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Setelah putusan MK, potensi Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres pendamping Prabowo semakin terbuka. Namun, Gibran mengaku belum berkomunikasi dengan Gerindra setelah putusan tersebut dibacakan. Gibran kemudian tidak menampik soal tawaran untuk menjadi cawapres Prabowo, tapi tawaran itu sudah diberikan beberapa waktu lalu. Saudara, relawan pro Prabowo Subianto terang-terangan mendeklarasikan dukungan untuk Gibran sebagai cawapres Prabowo. Menurut Sekjen DPP Propas Ahmadi Hasibuan, berdasarkan diskusi relawan Propas dari tingkat DPP, DPD, DPC hingga struktur terbawah, menyetujui untuk mendukung Gibran menjadi pasangan Prabowo di Pilpres 2024 mendatang. Kabar berikutnya, saudara, masih dari keluarga Presiden Jokowi, ada dari Kaisang. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, menyebut slogan partainya yakni tegak lurus bersama Jokowi adalah keliru dan akan mengubahnya. Ia akan mengubah menjadi tidak tegak lurus dengan Jokowi. Kaisang lantas menjelaskan bahwa partai berlogo mawar itu akan berjalan sendiri. Cek senilai 2 triliun rupiah di rumah dinas ex-Menteri Pertanian, yakni Syahrul Yassin Limpo, ditemukan oleh KPK. Kemudian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut cek itu bodong. Terkait hal itu, Bendahara Umum Partai Nasdem yakni Ahmad Salmi melalui media sosial Twitter atau X menyampaikan terima kasih kepada PPATK atas penjelasan dan pengecekannya. Kabar baik, saudara, hadir dari Luhut Binsar Panjaitan yang menyampaikan kondisi terkininya dari Singapura saat ini Selasa 17 Oktober 2023. Luhut menjelaskan kondisinya saat ini berangsur-angsur membaik meski masih membutuhkan waktu untuk pemulihan. Luhut percaya dari semangat dan doa keluarga, teman serta seluruh masyarakat Indonesia membuat kondisinya saat ini semakin baik. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menyatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan bakal cawapres Ganjar Pranowo pada Rabu esok. Disinggung apakah nama Menko Polhukam Mahfud MD menjadi cawapres Ganjar, Hasto enggan menjelaskannya. Masih terkait dengan nama cawapres Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Umum Hanura Benny Ramdhani membocorkan bahwa inisialnya adalah M. Meski begitu, Benny tak mau membeberkan siapa sosok M yang dimaksud. Di saat bersamaan mencuat kabar bahwa Mahfud MD yang akan menjadi cawapres. Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengklaim mendengar informasi yang menyebut bacawa pres bagi Prabowo Subianto berasal dari partainya. Menurut Agung, meski sosok tersebut bukan murni dari Golkar, maka akan digolkarkan lebih dulu. Adapun terkait hal ini, nama Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang santer disebut akan masuk Golkar. Sementara itu, Gibran membantah rumor yang menyebut dirinya akan masuk Golkar. Di sisi lain, Gibran mengaku belum berkomunikasi dengan Partai Gerindra soal putusan MK. Meski begitu, Gibran tak menampik mendapat tawaran dari Prabowo untuk jadi cawapresnya. Pakar Hukum Tata Negara Jumli Asyidiki menilai harusnya putusan MK soal syarat capres-cawapres berlaku mulai pemilu 2029. Mantan Ketua MK periode 2003 hingga 2008 itu mengatakan peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden harus tersinkronisasi dengan adanya putusan tersebut. Sementara itu, PKPU tersebut telah diterbitkan. Dengan demikian, KPU harus merevisi aturan tersebut apabila ingin diberlakukan di Pilpres 2024.
Kita beralih ke informasi lain. Mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang yakin Ketua KPK Firly Bahuri akan ditetapkan sebagai tersangka akibat melakukan pertemuan dengan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo selaku pihak berperkara. Saud menjelaskan dalam pasal 36 dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang KPK disebutkan bahwa pimpinan dilarang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani dengan alasan apapun. Baca Pres Prabowo Subianto saat ini tengah merayakan ulang tahunnya yang ke-72 tahun. Dari sejumlah doa dan ucapan yang diberikan, terdapat dua sosok baca pres, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Anies dan Ganjar sama-sama mendoakan agar Prabowo diberi kesehatan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing, China pada hari ini. Jokowi bertemu Putin sebelum menghadiri Welcoming Dinner Leaders Belt and Road Forum atau BRF yang dilaksanakan di Great Hall of the People, Beijing. Kita ke informasi terakhir, Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan melakukan perjalanan ke Israel dan bertemu dengan PM Israel Benjamin Netanyahu pada Rabu 18 Oktober esok. Kunjungan ini terjadi tak lama setelah kedatangan Menlu AS Antony Blinken. Tribuners, akhirnya nama bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 akan diumumkan besok, yakni Rabu 18 Oktober 2023. Hal itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Benny Ramdhani mengungkapkan bakal cawapres Ganjar berinisial M. Terus di Tribuners beredar foto yang menunjukkan Megawati bersama Mahfud MD di dalam sebuah ruangan. Sayangnya belum ada keterangan sama sekali terkait kapan dan di mana pertemuan tersebut dilakukan, termasuk tentang topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Kira-kira siapa ya yang berinisial M ini? Apakah Alten Mahfud MD atau siapa? Kita tunggu saja besok ya Tribuners, dan semoga kita nggak di-prank nih. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Setelah putusan MK, potensi Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres pendamping Prabowo semakin terbuka. Namun Gibran mengaku belum berkomunikasi dengan Gerindra setelah putusan tersebut dibacakan. Gibran kemudian tidak menampik soal tawaran untuk menjadi cawapres Prabowo, tapi tawaran itu sudah diberikan beberapa waktu lalu. Saudara, relawan pro Prabowo Subianto terang-terangan mendeklarasikan dukungan untuk Gibran sebagai cawapres Prabowo. Menurut Sekjen DPP Propas Ahmadi Hasibuan, berdasarkan diskusi relawan Propas dari tingkat DPP, DPD, DPC hingga struktur terbawah menyetujui untuk mendukung Gibran menjadi pasangan Prabowo di Pilpres 2024 mendatang. Kabar berikutnya, saudara, masih dari keluarga Presiden Jokowi, ada dari Kaisang. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, menyebut slogan partainya yakni tegak lurus bersama Jokowi adalah keliru dan akan mengubahnya. Ia akan mengubah menjadi tidak tegak lurus dengan Jokowi. Kaisang lantas menjelaskan bahwa partai berlogo mawar itu akan berjalan sendiri. Cek senilai 2 triliun rupiah di rumah dinas ex-Menteri Pertanian yakni Syahrul Yassin Limpo ditemukan oleh KPK. Kemudian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut cek itu bodong. Terkait hal itu, Bendahara Umum Partai Nasdem yakni Ahmad Saroni melalui media sosial Twitter atau X menyampaikan terima kasih kepada PPATK atas penjelasan dan pengecekannya. Kabar baik, saudara, hadir dari Luhut Binsar Panjaitan yang menyampaikan kondisi terkininya dari Singapura saat ini Selasa 17 Oktober 2023. Luhut menjelaskan kondisinya saat ini berangsur-angsur membaik meski masih membutuhkan waktu untuk pemulihan. Luhut percaya dari semangat dan doa keluarga, teman serta seluruh masyarakat Indonesia membuat kondisinya saat ini semakin baik. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menyatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan mengumumkan Bacawapres Ganjar Pranowo pada Rabu esok. Disinggung apakah nama Menko Polhukam Mahfud MD menjadi Cawapres Ganjar, Hasto enggan menjelaskannya. Masih terkait dengan nama Bacawapres Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Umum Hanura Benny Ramdhani membocorkan bahwa inisialnya adalah M. Meski begitu, Benny tak mau membeberkan siapa sosok M yang dimaksud. Di saat yang bersamaan, mencuat kabar bahwa Mahfud MD yang akan menjadi Bacawapres. Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengklaim dengar informasi yang menyebut Bacawapres bagi Prabowo Subianto berasal dari partainya. Menurut Agung, meski sosok tersebut bukan murni dari Golkar, maka akan digolkarkan lebih dulu. Adapun terkait hal ini, nama Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang santer disebut akan masuk Golkar. Sementara itu, Gibran membantah rumor yang menyebut dirinya akan masuk Golkar. Di sisi lain, Gibran mengaku belum berkomunikasi dengan Partai Gerindra soal putusan MK. Meski begitu, Gibran tak menampik mendapat tawaran dari Prabowo untuk jadi cawapresnya. Pakar Hukum Tata Negara Juli Asyidiki menilai harusnya putusan MK soal syarat capres-cawapres berlaku mulai pemilu 2029. Mantan Ketua MK periode 2003 hingga 2008 itu mengatakan peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden harus tersinkronisasi dengan adanya putusan tersebut. Sementara itu PKPU tersebut telah diterbitkan. Dengan demikian, KPU harus merevisi aturan tersebut apabila ingin diberlakukan di Pilpres 2024.
Kita beralih ke informasi lain. Mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang yakin Ketua KPK Firly Bahuri akan ditetapkan sebagai tersangka akibat melakukan pertemuan dengan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo selaku pihak berperkara. Saud menjelaskan dalam pasal 36 dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK disebutkan bahwa pimpinan dilarang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani dengan alasan apapun. Baca Pres Prabowo Subianto saat ini tengah merayakan ulang tahunnya yang ke-72 tahun. Dari sejumlah doa dan ucapan yang diberikan, terdapat dua sosok Baca Pres, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Anies dan Ganjar sama-sama mendoakan agar Prabowo diberi kesehatan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing, China pada hari ini. Jokowi bertemu Putin sebelum menghadiri Welcoming Dinner Leaders Belt and Road Forum atau BRF yang dilaksanakan di Great Hall of the People, Beijing. Kita ke informasi terakhir, Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan melakukan perjalanan ke Israel dan bertemu dengan PM Israel Benjamin Netanyahu pada Rabu 18 Oktober esok. Kunjungan ini terjadi tak lama setelah kedatangan Menlu AS Antony Blinken. Tribuners, akhirnya nama bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 akan diumumkan besok, yakni Rabu 18 Oktober 2023. Hal itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Benny Ramdhani mengungkapkan bakal cawapres Ganjar berinisial M. Terus di Tribuners beredar foto yang menunjukkan Megawati bersama Mahfud MD di dalam sebuah ruangan. Sayangnya belum ada keterangan sama sekali terkait kapan dan di mana pertemuan tersebut dilakukan, termasuk tentang topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Kira-kira siapa ya yang berinisial M ini? Apakah Akun Mahfud MD atau siapa? Kita tunggu saja besok ya Tribuners, dan semoga kita nggak di-prank. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Setelah putusan MK, potensi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres pendamping Prabowo semakin terbuka. Namun Gibran mengaku belum berkomunikasi dengan Gerindra setelah putusan tersebut dibacakan. Gibran kemudian tidak menampik soal tawaran untuk menjadi cawapres Prabowo, tapi tawaran itu sudah diberikan beberapa waktu lalu. Saudara, relawan pro Prabowo Subianto terang-terangan mendeklarasikan dukungan untuk Gibran sebagai cawapres Prabowo. Menurut Sekjen DPP Propas Ahmadi Hasibuan, berdasarkan diskusi relawan Propas dari tingkat DPP, DPD, DPC hingga struktur terbawah menyetujui untuk mendukung Gibran menjadi pasangan Prabowo di Pilpres 2024 mendatang. Kabar berikutnya, saudara, masih dari keluarga Presiden Jokowi, ada dari Kaisang. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, menyebut slogan partainya yakni tegak lurus bersama Jokowi adalah keliru dan akan mengubahnya. Ia akan mengubah menjadi tidak tegak lurus dengan Jokowi. Kaisang lantas menjelaskan bahwa partai berlogo mawar itu akan berjalan sendiri. Cek senilai 2 triliun rupiah di rumah dinas ex-Menteri Pertanian, yakni Syahrul Yassin Limpo, ditemukan oleh KPK. Kemudian Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut cek itu bodong. Terkait hal itu, Bendahara Umum Partai Nasdem yakni Ahmad Saroni melalui media sosial Twitter atau X menyampaikan terima kasih kepada PPATK atas penjelasan dan pengecekannya. Baik, saudara, hadir dari Luhut Binsar Panjaitan yang menyampaikan kondisi terkininya dari Singapura saat ini Selasa 17 Oktober 2023. Luhut menjelaskan kondisinya saat ini berangsur-angsur baik meski masih membutuhkan waktu untuk pemulihan. Luhut percaya dari semangat dan doa keluarga, teman serta seluruh masyarakat Indonesia membuat kondisinya saat ini semakin baik. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menyatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan mengumumkan Bacawapres Ganjar Pranowo pada Rabu esok. Disinggung apakah nama Menko Polhukam Mahfud MD menjadi cawapres Ganjar, Hasto enggan menjelaskannya. Masih dengan nama Bacawapres Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Umum Hanura Benny Ramdhani membocorkan bahwa inisialnya adalah M. Meski begitu, Benny tak mau membeberkan siapa sosok M yang dimaksud. Di saat yang bersamaan, mencuat kabar bahwa Mahfud MD yang akan menjadi Bacawapres. Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengklaim mendengar informasi yang menyebut Bacawapres bagi Prabowo Subianto berasal dari partainya. Menurut Agung, meski sosok tersebut bukan murni dari Golkar, maka akan digolkarkan lebih dulu. Adapun terkait hal ini, nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang santer disebut akan masuk Golkar. Sementara itu, Gibran membantah rumor yang menyebut dirinya akan masuk Golkar. Di sisi lain, Gibran mengaku belum berkomunikasi dengan Partai Gerindra soal putusan MK. Meski begitu, Gibran tak menampik mendapat tawaran dari Prabowo untuk jadi cawapresnya. Pakar Hukum Tata Negara Jimli Asyidiki menilai harusnya putusan MK soal syarat capres-cawapres berlaku mulai pemilu 2029. Mantan Ketua MK periode 2003 hingga 2008 itu mengatakan peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden harus tersinkronisasi dengan adanya putusan tersebut. Sementara itu, PKPU tersebut telah diterbitkan. Dengan demikian, KPU harus merevisi aturan tersebut apabila ingin diberlakukan di Pilpres 2024. Kita beralih ke informasi lain. Mantan Wakil
Maksud kami, mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang yakin Ketua KPK Firly Bahuri akan ditetapkan sebagai tersangka akibat melakukan pertemuan dengan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo selaku pihak berperkara. Saud menjelaskan dalam pasal 36 dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK disebutkan bahwa pimpinan dilarang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani dengan alasan apapun. Baca Pres Prabowo Subianto saat ini tengah merayakan ulang tahunnya yang ke-72 tahun. Dari sejumlah doa dan ucapan yang diberikan, terdapat dua sosok baca pres, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Anies dan Ganjar sama-sama mendoakan agar Prabowo diberi kesehatan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing, China pada hari ini. Jokowi bertemu Putin sebelum menghadiri Welcoming Dinner Leaders Club and Road Forum atau BRF yang dilaksanakan di Great Hall of the People, Beijing. Kita ke informasi terakhir, Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan melakukan perjalanan ke Israel dan bertemu dengan PM Israel Benjamin Netanyahu pada Rabu 18 Oktober esok. Kunjungan ini terjadi tak lama setelah kedatangan Menlu AS Antony Blinken. Benar, akhirnya nama bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 akan diumumkan besok, yakni Rabu 18 Oktober 2023. Hal itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Hanura Benny Ramdhani mengungkapkan bakal cawapres Ganjar berinisial M. Terus di Tribuners beredar foto yang menunjukkan Megawati bersama Mahfud MD di dalam sebuah ruangan. Sayangnya belum ada keterangan sama sekali terkait kapan dan di mana pertemuan tersebut dilakukan, termasuk tentang topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Kira-kira siapa ya yang berinisial M ini? Apakah akan Mahfud MD atau siapa? Kita tunggu saja besok ya Tribuners, dan semoga kita nggak di-prank nih. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Setelah putusan MK, potensi Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres pendamping Prabowo semakin terbuka. Namun Gibran mengaku belum berkomunikasi dengan Gerindra setelah putusan tersebut dibacakan. Gibran kemudian tidak menampik soal tawaran untuk menjadi cawapres Prabowo, tapi tawaran itu sudah diberikan beberapa waktu lalu. Saudara, relawan pro Prabowo Subianto terang-terangan mendeklarasikan dukungan untuk Gibran sebagai cawapres Prabowo. Menurut Sekjen DPP Propas Ahmadi Hasibuan, berdasarkan diskusi relawan Propas dari tingkat DPP, DPD, DPC hingga struktur terbawah menyetujui mendukung Gibran menjadi pasangan Prabowo di Pilpres 2024 mendatang. Kabar berikutnya, saudara, masih dari keluarga Presiden Jokowi, ada dari Kaisang. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, menyebut slogan partainya yakni tegak lurus bersama Jokowi adalah keliru dan akan mengubahnya. Ia akan mengubah menjadi tidak tegak lurus dengan Jokowi. Kaisang lantas menjelaskan bahwa partai berlogo mawar itu akan berjalan sendiri. Cek senilai 2 triliun rupiah di rumah dinas ex-Menteri Pertanian, yakni Syahrul Yassin Limpo, ditemukan oleh KPK. Kemudian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut cek itu bodong. Terkait hal itu, Bendahara Umum Partai Nasdem yakni Ahmad Saroni melalui media sosial Twitter atau X menyampaikan terima kasih kepada PPATK atas penjelasan dan pengecekannya. Kabar baik, saudara, hadir dari Luhut bin Sarah Panjaitan yang menyampaikan kondisi terkininya dari Singapura saat ini Selasa 17 Oktober 2023. Luhut menjelaskan kondisinya saat ini berangsur-angsur membaik meski masih membutuhkan waktu untuk pemulihan. Luhut percaya dari semangat dan doa keluarga, teman serta seluruh masyarakat Indonesia membuat kondisinya saat ini semakin baik. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menyatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan mengumumkan Bacawapres Ganjar Pranowo pada Rabu esok. Disinggung apakah nama Menko Polhukam Mahfud MD menjadi Cawapres Ganjar, Hasto dan menjelaskannya. Masih terkait dengan nama Bacawapres Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Umum Hanura Benny Ramdhani membocorkan bahwa inisialnya adalah M. Meski begitu, Benny tak mau membedakan siapa sosok M yang dimaksud. Di saat yang bersamaan mencuat kabar bahwa Mahfud MD yang akan menjadi Bacawapres. Sementara Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengklaim mendengar informasi yang menyebut Bacawapres bagi Prabowo Subianto berasal dari partainya. Menurut Agung, meski sosok tersebut bukan murni dari Golkar, maka akan digolkarkan lebih dulu. Adapun terkait hal ini, nama Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang santer disebut akan masuk Golkar. Sementara itu, Gibran membantah rumor yang menyebut dirinya akan masuk Golkar. Di sisi lain, Gibran mengaku belum berkomunikasi dengan Partai Gerindra soal putusan MK. Meski begitu, Gibran tak menampik mendapat tawaran dari Prabowo untuk jadi cawapresnya. Pakar Hukum Tata Negara Jimli Ashdiki menilai harusnya putusan MK soal syarat capres-cawapres berlaku mulai pemilu 2029. Mantan Ketua MK periode 2003 hingga 2008 itu mengatakan peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden harus tersinkronisasi dengan adanya putusan tersebut. Sementara itu PKPU tersebut telah diterbitkan. Dengan demikian KPU harus merevisi aturan tersebut apabila ini diberlakukan di Pilpres 2024. Kita beralih ke informasi lain, mantan Wakil
Maksud kami, mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang yakin Ketua KPK Firly Bahuri akan ditetapkan sebagai tersangka akibat melakukan pertemuan dengan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo selaku pihak berperkara. Saud menjelaskan dalam pasal 36 dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK disebutkan bahwa pimpinan dilarang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi ditangani dengan alasan apapun. Baca Pres Prabowo Subianto saat ini tengah merayakan ulang tahunnya yang ke-72 tahun. Dari sejumlah doa dan ucapan yang diberikan, terdapat dua sosok Baca Pres, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Anies dan Ganjar sama-sama mendoakan agar Prabowo diberi kesehatan. Sementara itu, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing, China pada hari ini. Jokowi bertemu Putin sebelum menghadiri Welcoming Dinner Leaders Cloud and Road Forum atau BRF yang dilaksanakan di Great Hall of the People, Beijing. Kita ke informasi terakhir, Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan melakukan perjalanan ke Israel dan bertemu dengan PM Israel Benjamin Netanyahu pada Rabu 18 Oktober esok. Kunjungan ini terjadi tak lama setelah kedatangan Menlu AS Antony Blinken. Tribuners, akhirnya nama bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 akan diumumkan besok, yakni Rabu 18 Oktober 2023. Hal itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Hanura Benny Ramdhani mengungkapkan bakal cawapres Ganjar berinisial M. Terus di Tribuners beredar foto yang menunjukkan Megawati bersama Mahfud MD di dalam sebuah ruangan. Sayangnya belum ada keterangan sama sekali terkait kapan dan di mana pertemuan tersebut dilakukan, termasuk tentang topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Kira-kira siapa ya yang berinisial M ini? Apakah Alten Mahfud MD atau siapa? Kita tunggu saja besok ya Tribuners, dan semoga kita nggak di-prank nih. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Setelah putusan MK, potensi Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres pendamping Prabowo semakin terbuka. Namun Gibran mengaku belum berkomunikasi dengan Gerindra setelah putusan tersebut dibacakan. Gibran kemudian tidak menampik soal tawaran untuk menjadi cawapres Prabowo, tapi tawaran itu sudah diberikan beberapa waktu lalu. Saudara, relawan pro Prabowo Subianto terang-terangan mendeklarasikan dukungan untuk Gibran sebagai cawapres Prabowo. Menurut Sekjen DPP Propas Ahmadi Hasibuan, berdasarkan diskusi relawan Propas dari tingkat DPP, DPD, DPC hingga struktur terbawah menyetujui untuk mendukung Gibran dari pasangan Prabowo di Pilpres 2024 mendatang. Kabar berikutnya, saudara, masih dari keluarga Presiden Jokowi, ada dari Kaisang. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, menyebut slogan partainya yakni tegak lurus bersama Jokowi adalah keliru dan akan mengubahnya. Ia akan mengubah menjadi tidak tegak lurus dengan Jokowi. Kaisang lantas menjelaskan bahwa partai berlogo mawar itu akan berjalan sendiri. Cek senilai 2 triliun rupiah di rumah dinas ex-Menteri Pertanian yakni Syahrul Yassin Limpo ditemukan oleh KPK. Kemudian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut cek itu bodong. Terkait hal itu, Bendahara Umum Partai Nasdem yakni Ahmad Saroni melalui media sosial Twitter atau X menyampaikan terima kasih kepada PPATK atas penjelasan dan pengecekannya. Kabar baik, saudara, hadir dari Luhut Bin Sarpanjaitan yang menyampaikan kondisi terkininya dari Singapura saat ini Selasa 17 Oktober 2023. Luhut menjelaskan kondisinya saat ini berangsur-angsur membaik meski masih membutuhkan waktu untuk pemulihan. Luhut percaya dari semangat dan doa keluarga, teman, serta seluruh masyarakat Indonesia membuat kondisinya saat ini semakin baik. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menyatakan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan Bacawapres Ganjar Pranowo pada Rabu esok. Disinggung apakah nama Menko Polhukam Mahfud MD menjadi cawapres Ganjar, Hasto enggan menjelaskannya. Masih terkait dengan nama Bacawapres Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Umum Hanura Benny Ramdhani membocorkan bahwa inisialnya adalah M. Meski begitu, Benny tak mau membeberkan siapa sosok M yang dimaksud. Di saat yang bersamaan, mencuat kabar bahwa Mahfud MD yang akan menjadi Bacawapres. Sementara Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengklaim mendengar informasi yang menyebut Bacawapres bagi Prabowo Subianto berasal dari partainya. Menurut Agung, meski sosok tersebut bukan murni dari Golkar, maka akan digolkarkan lebih dulu. Adapun terkait hal ini, nama Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang santer disebut akan masuk Golkar. Sementara itu, Gibran membantah rumor yang menyebut dirinya akan masuk Golkar. Di sisi lain, Gibran mengaku belum berkomunikasi dengan Partai Gerindra soal putusan MK. Meski begitu, Gibran tak menampik dapat tawaran dari Prabowo untuk jadi cawapresnya. Pakar Hukum Tata Negara Jimli Ashdiki menilai harusnya putusan MK soal syarat capres-cawapres berlaku mulai pemilu 2029. Mantan Ketua MK periode 2003 hingga 2008 itu mengatakan peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden harus tersinkronisasi dengan adanya putusan tersebut. Sementara itu PKPU tersebut telah diterbitkan. Dengan demikian KPU harus merevisi aturan tersebut apabila ingin diberlakukan di Pilpres 2024.
Kita beralih ke informasi lain. Mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang yakin Ketua KPK Firly Bahuri akan ditetapkan sebagai tersangka akibat melakukan pertemuan dengan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo selaku pihak berperkara. Saud menjelaskan dalam pasal 36 dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK disebutkan bahwa pimpinan dilarang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani dengan alasan apapun. Baca Pres Prabowo Subianto saat ini tengah merayakan ulang tahunnya yang ke-72 tahun. Dari sejumlah doa dan ucapan yang diberikan, terdapat dua sosok Baca Pres, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Anies dan Ganjar sama-sama mendoakan agar Prabowo diberi kesehatan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing, China pada hari ini. Jokowi bertemu Putin sebelum hadiri Welcome Dinner Leaders Belt and Road Forum atau BRF yang dilaksanakan di Great Hall of the People, Beijing. Kita ke informasi terakhir, Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan melakukan perjalanan ke Israel dan bertemu dengan PM Israel Benjamin Netanyahu pada Rabu 18 Oktober esok. Kunjungan ini terjadi tak lama setelah kedatangan Menlu AS Antony Blinken. Tribuners, akhirnya nama bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 akan diumumkan besok, yakni Rabu 18 Oktober 2023. Hal itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Benny Ramdhani mengungkapkan bakal cawapres Ganjar berinisial M. Terus di Tribuners beredar foto yang menunjukkan Megawati bersama Mahfud MD di dalam sebuah ruangan. Sayangnya belum ada keterangan sama sekali terkait kapan dan di mana pertemuan tersebut dilakukan, termasuk tentang topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Kira-kira siapa ya yang berinisial M ini? Apakah akan Mahfud MD atau siapa? Kita tunggu saja besok ya Tribuners, dan semoga kita nggak di-prank nih. Kita balik ke informasi selanjutnya, saudara. Setelah putusan MK potensi wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres pendamping Prabowo semakin terbuka. Namun Gibran mengaku belum berkomunikasi dengan Gerindra setelah putusan tersebut dibacakan. Gibran kemudian tidak menampik soal tawaran untuk menjadi cawapres Prabowo, tapi tawaran itu sudah diberikan beberapa waktu lalu. Saudara, relawan pro Prabowo Subianto terang-terangan mendeklarasikan dukungan untuk Gibran sebagai cawapres Prabowo. Menurut Sekjen DPP Propas Ahmadi Hasibuan, berdasarkan diskusi relawan Propas dari tingkat DPP, DPD, DPC hingga struktur ke bawah, menyetujui untuk mendukung Gibran menjadi pasangan Prabowo di Pilpres 2024 mendatang. Kabar berikutnya, saudara, masih dari keluarga Presiden Jokowi, ada dari Kaisang. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, menyebut slogan partainya yakni tegak lurus bersama Jokowi adalah keliru dan akan mengubahnya. Ia akan mengubah menjadi tidak tegak lurus dengan Jokowi. Kaisang lantas menjelaskan bahwa partai berlogo mawar itu akan berjalan sendiri. Cek senilai 2 triliun rupiah di rumah dinas ex-Menteri Pertanian yakni Syahrul Yassin Limpo ditemukan oleh KPK. Kemudian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut cek itu bodong. Terkait hal itu, Bendahara Umum Partai Nasdem yakni Ahmad Salmi melalui media sosial Twitter atau X menyampaikan terima kasih kepada PPATK atas penjelasan dan pengecekannya. Berbaik, segera hadir dari Luhut Binsar Panjaitan yang menyampaikan kondisi terkininya dari Singapura saat ini Selasa 17 Oktober 2023. Luhut menjelaskan kondisinya saat ini berangsur-angsur membaik meski masih membutuhkan waktu untuk pemulihan. Luhut percaya dari semangat dan doa keluarga, teman serta seluruh masyarakat Indonesia membuat kondisinya saat ini semakin baik. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menyatakan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan Cawapres Ganjar Pranowo pada Rabu esok. Disinggung apakah nama Menko Polhukam Mahfud MD menjadi Cawapres Ganjar, Hasto enggan menjelaskannya. Masih terkait dengan nama Cawapres Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Hanura Benny Ramdhani membocorkan bahwa inisialnya adalah M. Meski begitu, Benny tak mau membeberkan siapa sosok M yang dimaksud. Di saat bersamaan, mencuat kabar bahwa Mahfud MD yang akan menjadi Cawapres. Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengklaim mendengar informasi yang menyebut bacawa pres bagi Prabowo Subianto berasal dari partainya. Menurut Agung, meski sosok tersebut bukan murni dari Golkar, maka akan digolkarkan lebih dulu. Adapun terkait hal ini, nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang santer disebut akan masuk Golkar. Sementara itu, Gibran membantah rumor yang menyebut dirinya akan masuk Golkar. Di sisi lain, Gibran mengaku belum berkomunikasi dengan Partai Gerindra soal putusan MK. Meski begitu, Gibran tak menampik mendapat tawaran dari Prabowo untuk jadi cawapresnya. Pakar Hukum Tata Negara Jimli Asyidiki menilai harusnya putusan MK soal syarat capres-cawapres berlaku mulai pemilu 2029. Mantan Ketua MK periode 2003 hingga 2008 itu mengatakan peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden harus tersinkronisasi dengan adanya putusan tersebut. Sementara itu PKPU tersebut telah diterbitkan. Dengan demikian KPU harus merevisi aturan tersebut apabila ingin dilakukan di Pilpres 2024. Kita beralih ke informasi lain. Mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang yakin Ketua KPK Firly Bahuri akan ditetapkan sebagai tersangka akibat melakukan pertemuan dengan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo selaku pihak berperkara. Saud menjelaskan dalam pasal 36 dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK disebutkan bahwa pimpinan dilarang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani dengan alasan apapun.
Baca Pres Prabowo Subianto saat ini tengah merayakan ulang tahunnya yang ke-72 tahun. Dari sejumlah doa dan ucapan yang diberikan, dapat dua sosok Baca Pres, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Anies dan Ganjar sama-sama mendoakan agar Prabowo diberi kesehatan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing, China pada hari ini. Jokowi bertemu Putin sebelum menghadiri Welcome Dinner Leaders Belt and Road Forum atau BRF yang dilaksanakan di Great Hall of the People, Beijing. Kita ke informasi terakhir, Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan melakukan perjalanan ke Israel dan bertemu dengan PM Israel Benjamin Netanyahu pada Rabu 18 Oktober esok. Kunjungan ini terjadi lama setelah kedatangan Menlu AS Antony Blinken. Tribuners, akhirnya nama bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 akan diumumkan besok, yakni Rabu 18 Oktober 2023. Hal itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Benny Ramdhani mengungkapkan bakal cawapres Ganjar berinisial M. Terus di Tribuners beredar foto yang menunjukkan Megawati bersama Mahfud MD di dalam sebuah ruangan. Sayangnya belum ada keterangan sama sekali terkait kapan dan di mana pertemuan tersebut dilakukan, termasuk tentang topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Kira-kira siapa ya yang berinisial M ini? Apakah akan Mahfud MD atau siapa? Kita tunggu saja besok ya Tribuners, dan semoga kita nggak di-prank. Kita balik ke informasi selanjutnya, saudara. Setelah putusan MK, potensi Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres pendamping Prabowo semakin terbuka. Namun Gibran mengaku belum berkomunikasi dengan Gerindra setelah putusan tersebut dibacakan. Gibran kemudian tidak menampik soal tawaran untuk menjadi cawapres Prabowo, tapi tawaran itu sudah diberikan beberapa waktu lalu. Saudara, relawan pro Prabowo Subianto terang-terangan mendeklarasikan dukungan untuk Gibran sebagai cawapres Prabowo. Menurut Sekjen DPP Propas Ahmadi Hasibuan, berdasarkan diskusi relawan Propas dari tingkat DPP, DPD, DPC hingga struktur terbawah, menyetujui untuk mendukung Gibran menjadi pasangan Prabowo di Pilpres 2024 mendatang. Kabar berikutnya, saudara, masih dari keluarga Presiden Jokowi, ada dari Kaisang. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaisang Pangarep, menyebut slogan partainya yang ditegak lurus bersama Jokowi adalah keliru dan akan mengubahnya. Ia akan mengubah menjadi tidak tegak lurus dengan Jokowi. Kaisang lantas menjelaskan bahwa partai berlogo mawar itu akan berjalan sendiri. Cek senilai 2 triliun rupiah di rumah dinas ex-Menteri Pertanian, yakni Syahrul Yassin Limpo, ditemukan oleh KPK. Kemudian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut cek itu bodong. Terkait hal itu, Bendahara Umum Partai Nasdem yakni Ahmad Saroni melalui media sosial Twitter atau X menyampaikan terima kasih kepada PPATK atas penjelasan dan pengecekannya. Berbaik, saudara, hadir dari Luhut bin Sarpanjaitan yang menyampaikan kondisi terkininya dari Singapura saat ini Selasa 17 Oktober 2023. Luhut menjelaskan kondisinya saat ini berangsur-angsur membaik meski masih membutuhkan waktu untuk pemulihan. Luhut percaya dari semangat dan doa keluarga, teman serta seluruh masyarakat Indonesia membuat kondisinya saat ini semakin baik. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menyatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan Bacawapres Ganjar Pranowo pada Rabu esok. Disinggung apakah nama Menko Polhukam Mahfud MD menjadi cawapres Ganjar, Hasto enggan menjelaskannya. Masih terkait dengan nama Bacawapres Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Umum Hanura Benny Ramdhani membocorkan bahwa inisialnya adalah M. Meski begitu, Benny tak mau membeberkan siapa sosok M yang dimaksud. Di saat yang bersamaan mencuat kabar bahwa Mahfud MD yang akan menjadi Bacawapres. Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengklaim mendengar informasi yang menyebut Bacawapres bagi Prabowo Subianto berasal dari partainya. Menurut Agung, meski sosok tersebut bukan murni dari Golkar, maka akan digolkarkan lebih dulu. Adapun terkait hal ini, nama Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang santer disebut akan masuk Golkar. Sementara itu, Gibran membantah rumor yang menyebut dirinya akan masuk Golkar. Di sisi lain, Gibran mengaku belum berkomunikasi dengan Partai Gerindra soal putusan MK. Meski begitu, Gibran tak menampik mendapat tawaran dari Prabowo untuk jadi cawapresnya. Pakar Hukum Tata Negara Jimli Asyidiki menilai harusnya putusan MK soal syarat capres-cawapres berlaku mulai pemilu 2029. Maka Ketua MK periode 2003 hingga 2008 itu mengatakan peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden harus tersinkronisasi dengan adanya putusan tersebut. Sementara itu PKPU tersebut telah diterbitkan. Dengan demikian KPU harus merevisi aturan tersebut apabila ingin diberlakukan di Pilpres 2024. Kita beralih ke informasi lain. Mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang yakin Ketua KPK Firly Bahuri akan ditetapkan sebagai tersangka akibat melakukan pertemuan dengan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo selaku pihak berperkara. Saud menjelaskan dalam pasal 36 dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang KPK disebutkan bahwa pimpinan dilarang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani dengan alasan apapun. Baca Pres Prabowo Subianto saat ini tengah merayakan ulang tahunnya yang ke-72 tahun. Dari sejumlah doa dan ucapan yang diberikan, terdapat dua sosok Baca Pres, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Anies dan Ganjar sama-sama mendoakan agar Prabowo diberi kesehatan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing, China pada hari ini. Jokowi bertemu Putin sebelum menghadiri Welcome Dinner Leaders Belt and Road Forum atau BRF yang dilaksanakan di Great Hall of the People, Beijing.
Kita ke informasi terakhir, Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan melakukan perjalanan ke Israel dan bertemu dengan PM Israel Benjamin Netanyahu pada Rabu 16 Oktober esok. Kunjungan ini terjadi tak lama setelah kedatangan Menlu AS Antony Blinken. Tribuners, akhirnya nama bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 akan diumumkan besok, yakni Rabu 18 Oktober 2023. Hal itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Benny Ramdhani mengungkapkan bakal cawapres Ganjar berinisial M. Terus di Tribuners beredar foto yang menunjukkan Megawati bersama Mahfud MD di dalam sebuah ruangan. Sayangnya belum ada keterangan sama sekali terkait kapan dan di mana pertemuan tersebut dilakukan, termasuk tentang topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Kira-kira siapa ya yang berinisial M ini? Apakah akan Mahfud MD atau siapa? Kita tunggu saja besok ya Tribuners, dan semoga kita nggak di-prank nih. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Setelah putusan MK, potensi Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres pendamping Prabowo semakin terbuka. Namun Gibran mengaku belum berkomunikasi dengan Gerindra setelah putusan tersebut dibacakan. Gibran kemudian tidak menampik soal tawaran untuk menjadi cawapres Prabowo, tapi tawaran itu sudah diberikan beberapa waktu lalu. Saudara, relawan pro Prabowo Subianto terang-terangan mendeklarasikan dukungan untuk Gibran sebagai cawapres Prabowo. Menurut Sekjen DPP Propas Ahmadi Hasibuan, berdasarkan diskusi relawan Propas dari tingkat DPP, DPD, DPC hingga struktur terbawah menyetujui untuk mendukung Gibran menjadi pasangan Prabowo di Pilpres 2024 mendatang. Kabar berikutnya, saudara, masih dari keluarga Presiden Jokowi, ada dari Kaisang, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, menyebut slogan partainya yakni tegak lurus bersama Jokowi adalah keliru dan akan mengubahnya. Ia akan mengubah menjadi tidak tegak lurus dengan Jokowi. Kaisang lantas menjelaskan bahwa partai berlogo mawar itu akan berjalan sendiri. Cek senilai 2 triliun rupiah di rumah dinas ex-Menteri Pertanian, yakni Syahrul Yassin Limpo, ditemukan oleh KPK. Kemudian Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut cek itu bodong. Terkait hal itu, Bendahara Umum Partai Nasdem yakni Ahmad Saroni melalui media sosial Twitter atau X menyampaikan terima kasih kepada PPATK atas penjelasan dan pengecekannya. Berbaik, saudara, hadir dari Luhut Binsar Panjaitan yang menyampaikan kondisi terkininya dari Singapura saat ini Selasa 17 Oktober 2023. Luhut menjelaskan kondisinya saat ini berangsur-angsur baik meski masih membutuhkan waktu untuk pemulihan. Luhut percaya dari semangat dan doa keluarga, teman serta seluruh masyarakat Indonesia membuat kondisinya saat ini semakin baik. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menyatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan mengumumkan Bacawapres Ganjar Pranowo pada Rabu esok. Disinggung apakah nama Menko Polhukam Mahfud MD menjadi Cawapres Ganjar, Hasto enggan menjelaskannya. Masih terkait dengan nama Bacawapres Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Umum Hanura Benny Ramdhani membocorkan bahwa inisialnya adalah M. Meski itu, Benny tak mau membeberkan siapa sosok M yang dimaksud. Di saat yang bersamaan mencuat kabar bahwa Mahfud MD yang akan menjadi Bacawapres. Setelah itu, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengklaim mendengar informasi yang menyebut Bacawapres bagi Prabowo Subianto berasal dari partainya. Menurut Agung, meski sosok tersebut bukan murni dari Golkar, maka akan digolkarkan lebih dulu. Adapun terkait hal ini, nama Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang santer disebut akan masuk Golkar. Sementara itu, Gibran membantah rumor yang menyebut dirinya akan masuk Golkar. Di sisi lain, Gibran mengaku belum berkomunikasi dengan Partai Gerindra soal putusan MK. Meski begitu, Gibran tak menampik mendapat tawaran dari Prabowo untuk jadi cawapresnya. Pakar Hukum Tata Negara Jimli Asyidiki menilai harusnya putusan MK soal syarat capres-cawapres berlaku mulai pemilu 2029. Mantan Ketua MK periode 2003 hingga 2008 itu mengatakan peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden harus tersinkronisasi dengan adanya putusan tersebut. Sementara itu, PKPU tersebut telah diterbitkan. Dengan demikian, KPU harus merevisi aturan tersebut apabila ingin diberlakukan di Pilpres 2024. Kita beralih ke informasi lain. Mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang yakin Ketua KPK Firly Bahuri akan ditetapkan sebagai tersangka akibat melakukan pertemuan dengan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo selaku pihak berperkara. Saud menjelaskan dalam pasal 36 dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK disebutkan bahwa pimpinan dilarang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani dengan alasan apapun. Bacawapres Prabowo Subianto saat ini tengah merayakan ulang tahunnya yang ke-72 tahun. Dari sejumlah doa dan ucapan yang diberikan, terdapat dua sosok Bacawapres, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Anies dan Ganjar sama-sama mendoakan agar Prabowo diberi kesehatan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing, China pada hari ini. Jokowi bertemu Putin sebelum menghadiri Welcoming Dinner Leaders Club and Road Forum atau BRF yang dilaksanakan di Great Hall of the People, Beijing. Kita ke informasi terakhir, Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan melakukan perjalanan ke Israel dan bertemu dengan PM Israel Benjamin Netanyahu pada Rabu 18 Oktober esok. Kunjungan ini terjadi tak lama setelah kedatangan Menlu AS Antony Blinken.
Tribuners, akhirnya nama bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 akan diumumkan besok, yakni Rabu 18 Oktober 2023. Hal itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Hanura Benny Ramdhani mengungkapkan bakal cawapres Ganjar berinisial M. Terus di Tribuners beredar foto yang menunjukkan Megawati bersama Mahfud MD di dalam sebuah ruangan. Sayangnya belum ada keterangan sama sekali terkait kapan dan di mana pertemuan tersebut dilakukan, termasuk tentang topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Kira-kira siapa ya yang berinisial M ini? Apakah akan Mahfud MD atau siapa? Kita tunggu saja besok ya Tribuners, dan semoga kita nggak di-prank nih. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Setelah putusan MK, potensi wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres pendamping Prabowo semakin terbuka. Namun Gibran mengaku belum berkomunikasi dengan Gerindra setelah putusan tersebut dibacakan. Gibran kemudian tidak menampik soal tawaran untuk menjadi cawapres Prabowo, tapi tawaran itu sudah diberikan beberapa waktu lalu. Saudara, relawan pro Prabowo Subianto terang-terangan mendeklarasikan dukungan untuk Gibran sebagai cawapres Prabowo. Menurut Sekjen DPP Propas Ahmadi Hasibuan, berdasarkan diskusi relawan Propas dari tingkat DPP, DPD, DPC hingga struktur terbawah menyetujui untuk mendukung Gibran menjadi pasangan Prabowo di Pilpres 2024 mendatang. Kabar berikutnya, saudara, masih dari keluarga Presiden Jokowi, ada dari Kaisang. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, menyebut slogan partainya yakni tegak lurus bersama Jokowi adalah keliru dan akan mengubahnya. Ia akan mengubah menjadi tidak tegak lurus dengan Jokowi. Kaisang lantas menjelaskan bahwa partai berlogo mawar itu akan berjalan sendiri. Cek senilai 2 triliun rupiah di rumah dinas ex-Menteri Pertanian, yakni Syahrul Yassin Limpo, ditemukan oleh KPK. Kemudian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut cek itu bodong. Terkait hal itu, Bendahara Umum Partai Nasdem yakni Ahmad Saroni melalui media sosial Twitter atau X menyampaikan terima kasih kepada PPATK atas penjelasan dan pengecekannya. Baik saudara, hadir dari Luhut Binsar Panjaitan yang menyampaikan kondisi terkininya dari Singapura saat ini Selasa 17 Oktober 2023. Luhut menjelaskan kondisinya saat ini berangsur-angsur membaik meski masih membutuhkan waktu untuk pemulihan. Luhut percaya dari semangat dan doa keluarga, teman serta seluruh masyarakat Indonesia membuat kondisinya saat ini semakin baik. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menyatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan Bacawapres Ganjar Pranowo pada Rabu esok. Disinggung apakah nama Menko Polhukam Mahfud MD menjadi cawapres Ganjar, Hasto enggan menjelaskannya. Masih terkait dengan nama Bacawapres Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Umum Hanura Benny Ramdhani membocorkan bahwa inisialnya adalah M. Meski begitu, Benny tak mau membeberkan siapa sosok M yang dimaksud. Di saat yang bersamaan mencuat kabar bahwa Mahfud MD yang akan menjadi Bacawapres. Sementara Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengklaim mendengar informasi yang menyebut Bacawapres bagi Prabowo Subianto berasal dari partainya. Menurut Agung, meski sosok tersebut bukan murni dari Golkar, maka akan digolkarkan lebih dulu. Adapun terkait hal ini, nama Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang santer disebut akan masuk Golkar. Sementara itu, Gibran membantah rumor yang menyebut dirinya akan masuk Golkar. Di sisi lain, Gibran mengaku belum berkomunikasi dengan Partai Gerindra soal putusan MK. Meski begitu, Gibran tak menampik mendapat tawaran dari Prabowo untuk jadi cawapresnya. Pakar Hukum Tata Negara Jimli Asyidiki menilai harusnya putusan MK soal syarat capres-cawapres berlaku mulai pemilu 2029. Mantan Ketua MK periode 2003 hingga 2008 itu mengatakan peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden harus tersinkronisasi dengan adanya putusan tersebut. Sementara itu PKPU tersebut telah diterbitkan. Dengan demikian, KPU harus merevisi aturan tersebut apabila ini diberlakukan di Pilpres 2024. Kita balik ke informasi lain. Mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang yakin Ketua KPK Firly Bahuri akan ditetapkan sebagai tersangka akibat melakukan pertemuan dengan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo selaku pihak berperkara. Saud menjelaskan dalam pasal 36 dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK disebutkan bahwa pimpinan dilarang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani dengan alasan apapun. Bacawapres Prabowo Subianto saat ini tengah merayakan ulang tahunnya yang ke-72 tahun. Dari sejumlah doa dan ucapan yang diberikan, terdapat dua sosok Bacawapres, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Anies dan Ganjar sama-sama mendoakan agar Prabowo diberi kesehatan. Sementara itu, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing, China pada hari ini. Jokowi bertemu Putin sebelum menghadiri Welcome Dinner Leaders Belt and Road Forum atau BRF yang dilaksanakan di Great Hall of the People, Beijing. Kita ke informasi terakhir. Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan melakukan perjalanan ke Israel dan bertemu dengan PM Israel Benjamin Netanyahu pada Rabu 18 Oktober esok. Kunjungan ini terjadi tak lama setelah kedatangan Menlu AS Antony Blinken. Terus akhirnya nama bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 akan diumumkan besok, yakni Rabu 18 Oktober 2023. Hal itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Hanura Benny Ramdhani mengungkapkan bakal cawapres Ganjar berinisial M.
Terus di Tribuners beredar foto yang menunjukkan Megawati bersama Mahfud MD di dalam sebuah ruangan. Sayangnya belum ada keterangan sama sekali terkait kapan dan di mana pertemuan tersebut dilakukan, termasuk tentang topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Kira-kira siapa ya yang berinisial M ini? Apakah atau Mahfud MD atau siapa? Kita tunggu saja besok ya Tribuners, dan semoga kita di prank nih. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Setelah putusan MK, potensi wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres pendamping Prabowo semakin terbuka. Namun Gibran mengaku belum berkomunikasi dengan Gerindra setelah putusan tersebut dibacakan. Gibran kemudian tidak menampik soal tawaran untuk menjadi cawapres Prabowo, tapi tawaran itu sudah diberikan beberapa waktu lalu. Saudara, relawan pro Prabowo Subianto terang-terangan mendeklarasikan dukungan untuk Gibran sebagai cawapres Prabowo. Menurut Sekjen DPP Propas Ahmadi Hasibuan, berdasarkan diskusi relawan Propas dari tingkat DPP, DPD, DPC hingga struktur terbawah, menyetujui untuk mendukung Gibran jadi pasangan Prabowo di Pilpres 2024 mendatang. Kabar berikutnya, saudara, masih dari keluarga Presiden Jokowi, ada dari Kaisang. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, menyebut slogan partainya yakni tegak lurus bersama Jokowi adalah keliru dan akan mengubahnya. Ia akan mengubah menjadi tidak tegak lurus dengan Jokowi. Kaisang lantas menjelaskan bahwa partai berlogo ular itu akan berjalan sendiri. Cek senilai 2 triliun rupiah di rumah dinas ex-Menteri Pertanian, yakni Syahrul Yassin Limpo, ditemukan oleh KPK. Kemudian Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut cek itu bodong. Terkait hal itu, Bendahara Umum Partai Nasdem yakni Ahmad Saroni melalui media sosial Twitter atau X menyampaikan terima kasih kepada PPATK atas penjelasan dan pengecekannya. Berbaik, saudara, hadir dari Luhut Binsar Panjaitan yang menyampaikan kondisi terkininya dari Singapura saat ini Selasa 17 Oktober 2023. Luhut menjelaskan kondisinya saat ini berangsur-angsur membaik meski masih membutuhkan waktu untuk pemulihan. Luhut percaya dari semangat dan doa keluarga, teman, serta seluruh masyarakat Indonesia membuat kondisinya saat ini semakin baik. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menyatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan bacawa pres Ganjar Pranowo pada Rabu esok. Disinggung apakah nama Menko Polhukam Mahfud MD menjadi cawapres Ganjar, Hasto enggan menjelaskannya. Masih terkait dengan nama bacawa pres Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Umum Hanura Benny Ramdhani membocorkan bahwa inisialnya adalah M. Meski begitu, Benny tak mau membeberkan siapa sosok M yang dimaksud. Di saat yang bersamaan, mencuat kabar bahwa Mahfud MD yang akan menjadi bacawa pres. Sementara Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengklaim mendengar informasi yang menyebut bacawa pres bagi Prabowo Subianto berasal dari partainya. Menurut Agung, meski sosok tersebut bukan murni dari Golkar, maka akan digolkarkan lebih dulu. Adapun terkait hal ini, nama wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang santer disebut akan masuk Golkar. Sementara itu, Gibran membantah rumor yang menyebut dirinya akan masuk Golkar. Di sisi lain, Gibran mengaku belum berkomunikasi dengan Partai Gerindra soal putusan MK. Meski begitu, Gibran tak menampik mendapat tawaran dari Prabowo untuk jadi cawapresnya. Pakar Hukum Tata Negara Jumli Ashdiki menilai harusnya putusan MK soal syarat capres-cawapres berlaku mulai pemilu 2029. Mantan Ketua MK periode 2003 hingga 2008 itu mengatakan peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden harus tersinkronisasi dengan adanya putusan tersebut. Sementara itu, PKPU tersebut telah diterbitkan. Dengan demikian, KPU harus merevisi aturan tersebut apabila ini diberlakukan di Pilpres 2024. Kita beralih ke informasi lain. Mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang yakin Ketua KPK Bauri akan ditetapkan sebagai tersangka akibat melakukan pertemuan dengan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo selaku pihak berperkara. Saud menjelaskan dalam pasal 36 dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK disebutkan bahwa pimpinan dilarang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain ada hubungan dengan perkara tindak dan korupsi yang ditangani dengan alasan apapun. Baca Pres Prabowo Subianto saat ini tengah merayakan ulang tahunnya yang ke-72 tahun. Dari sejumlah doa dan ucapan yang diberikan, terdapat dua sosok baca Pres, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Anies dan Ganjar sama-sama mendoakan agar Prabowo diberi kesehatan. Sementara itu, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing, China pada hari ini. Jokowi bertemu Putin sebelum menghadiri Welcome Dinner Leaders South and Road Forum atau BRF yang dilaksanakan di Hall of the People Beijing. Kita ke informasi terakhir, Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan melakukan perjalanan ke Israel dan bertemu dengan Perdana Israel Benjamin Netanyahu pada 18 Oktober esok. Kunjungan ini terjadi tak lama setelah kedatangan Menlu US Antony Blinken. Terus akhirnya nama bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 akan diumumkan besok, yakni Rabu 18 Oktober 2023. Hal itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Hanura Benny Ramdhani mengungkapkan bakal cawapres Ganjar berinisial M. Terus di Tribuners beredar foto yang menunjukkan Megawati bersama Mahfud MD di dalam sebuah ruangan. Sayangnya belum ada keterangan sama sekali terkait kapan dan di mana pertemuan tersebut dilakukan, termasuk tentang topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Kira-kira siapa ya yang berinisial M ini? Apakah Mahfud MD atau siapa? Kita tunggu saja besok ya Tribuners, dan semoga kita nggak di-prank nih. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Setelah putusan MK, potensi wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres pendamping Prabowo semakin terbuka. Namun Gibran mengaku belum berkomunikasi dengan Gerindra setelah putusan tersebut dibacakan. Gibran kemudian tidak menampik soal tawaran untuk menjadi cawapres Prabowo, tapi tawaran itu sudah diberikan beberapa waktu lalu. Saudara, relawan pro Prabowo Subianto terang-terangan mendeklarasikan dukungan untuk Gibran sebagai cawapres Prabowo. Menurut Sekjen DPP Propas Ahmadi Hasibuan, berdasarkan diskusi relawan Propas dari tingkat DPP, DPD, DPC hingga struktur bawah, menyetujui untuk mendukung Gibran menjadi pasangan Prabowo di Pilpres 2024 mendatang.
Kabar berikutnya, saudara, masih dari keluarga Presiden Jokowi, ada dari Kaisang. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, menyebut slogan partainya yakni tegak lurus bersama Jokowi adalah keliru dan akan mengubahnya. Ia akan mengubah menjadi tidak tegak lurus dengan Jokowi. Kaisang lantas menjelaskan bahwa partai berlogo mawar itu akan berjalan sendiri. Cek senilai 2 triliun rupiah di rumah dinas ex-Menteri Pertanian, yakni Syahrul Yassin Limpo, ditemukan oleh KPK. Kemudian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut cek itu bodong. Terkait hal itu, Bendahara Umum Partai Nasdem yakni Ahmad Salani melalui media sosial Twitter atau X menyampaikan terima kasih kepada PPATK atas penjelasan dan pengecekannya. Berbaik, saudara, hadir dari Luhut Bin Sarpanjaitan yang menyampaikan kondisi terkininya dari Singapura saat ini Selasa 17 Oktober 2023. Luhut menjelaskan kondisinya saat ini berangsur-angsur membaik meski masih membutuhkan waktu untuk pemulihan. Luhut percaya dari semangat dan doa keluarga, teman serta seluruh masyarakat Indonesia membuat kondisinya saat ini semakin baik. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menyatakan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan bacawa pres Ganjar Pranowo pada Rabu esok. Disinggung apakah nama Menko Polhukam Mahfud MD menjadi cawapres Ganjar, Hasto enggan menjelaskannya. Masih terkait dengan nama bacawa pres Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Umum Hanura Benny Ramdhani membocorkan bahwa inisialnya adalah M. Meski begitu, Benny tak mau membeberkan siapa sosok M yang dimaksud. Di saat bersamaan, mencuat kabar bahwa Mahfud MD yang akan menjadi bacawa pres. Sementara Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengklaim mendengar informasi yang menyebut bacawa pres bagi Prabowo Subianto berasal dari partainya. Menurut Agung, meski sosok tersebut bukan murni dari Golkar, maka akan digolkar lebih dulu. Adapun terkait hal ini, nama wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang santer disebut akan masuk Golkar. Sementara itu, Gibran membantah rumor yang menyebut dirinya akan masuk Golkar. Di sisi lain, Gibran mengaku belum berkomunikasi dengan Partai Gerindra soal putusan MK. Meski begitu, Gibran tak menanti dapat tawaran dari Prabowo untuk jadi cawapresnya. Pakar Hukum Tata Negara Jumli Asyidiki menilai harusnya putusan MK soal syarat capres-cawapres berlaku mulai pemilu 2029. Mantan Ketua MK periode 2003 dan 2008 itu mengatakan peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden harus tersinkronisasi dengan adanya putusan tersebut. Sementara itu PKPU tersebut telah diterbitkan. Dengan demikian KPU harus merevisi aturan tersebut apabila ingin dilakukan di Pilpres 2024. Kita balik ke informasi lain. Mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang yakin Ketua KPK Firly Bahuri akan ditetapkan sebagai tersangka akibat melakukan pertemuan dengan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo selaku pihak berperkara. Saud jelaskan dalam pasal 36 dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK disebutkan bahwa pimpinan dilarang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani dengan alasan apapun. Baca pres Prabowo Subianto saat ini tengah merayakan ulang tahunnya yang ke-72 tahun. Dari sejumlah doa dan ucapan yang diberikan, terdapat dua sosok baca pres yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Anies dan Ganjar sama-sama mendoakan agar Prabowo diberi kesehatan. Sementara itu, Presiden Jokowi dan Menteri Negara Iriana Jokowi bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing, China pada hari ini. Jokowi bertemu Putin sebelum hadiri Welcome Dinner Leaders Belt and Road Forum atau BRF dilaksanakan di Great Hall of the People, Beijing. Kita ke informasi terakhir, Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan melakukan perjalanan ke Israel dan bertemu dengan Perdana Israel Benjamin Netanyahu pada Rabu 18 Oktober esok. Kunjungan ini terjadi tak lama setelah kedatangan Menlu AS Antony Blinken. Tribuners, akhirnya nama bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 akan diumumkan besok, yakni Rabu 18 Oktober 2023. Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Hanura Benny Ramdhani mengungkapkan bakal cawapres Ganjar berinisial M. Terus di Tribuners beredar foto yang menunjukkan Megawati bersama Mahfud MD di dalam sebuah ruangan. Sayangnya belum ada keterangan sama sekali terkait kapan dan di mana pertemuan tersebut dilakukan, termasuk tentang topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Kira-kira siapa ya yang berinisial M ini? Apakah Antun Mahfud MD atau siapa? Kita tunggu saja besok ya Tribuners, dan semoga kita nggak diprank nih. Kita balik ke informasi selanjutnya, saudara. Setelah putusan MK, potensi wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres pendamping Prabowo semakin terbuka. Namun Gibran mengaku belum berkomunikasi dengan Gerindra setelah putusan tersebut dibacakan. Gibran kemudian tidak menampik soal tawaran untuk menjadi cawapres Prabowo, tapi tawaran itu sudah diberikan beberapa waktu lalu. Saudara, relawan pro Prabowo Subianto terang-terangan mendeklarasikan dukungan untuk Gibran sebagai cawapres Prabowo. Menurut Sekjen DPP Propas Ahmadi Hasibuan, berdasarkan diskusi relawan Propas dari tingkat DPP, DPD, DPC hingga struktur terbawah, menyetujui untuk mendukung Gibran menjadi pasangan Prabowo di Pilpres 2024 mendatang. Kabar berikutnya, saudara, masih dari keluarga Presiden Jokowi, ada dari Kaisang. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, menyebut slogan partainya yakni tegak lurus bersama Jokowi adalah keliru dan akan mengubahnya. Ia akan mengubah menjadi tidak tegak lurus dengan Jokowi. Kaisang lantas menjelaskan bahwa partai berlogo mawar itu akan berjalan sendiri. Cek senilai 2 triliun rupiah di rumah dinas ex-Menteri Pertanian, yakni Syahrul Yassin Limpo, ditemukan oleh KPK. Kemudian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut cek itu bodong. Terkait hal itu, Bendahara Umum Partai Nasdem yakni Ahmad Salani melalui media sosial Twitter atau X menyampaikan terima kasih kepada PPATK atas penjelasan dan pengecekannya. Berbaik, saudara, hadir dari Luhut Bin Sarpanjaitan yang menyampaikan kondisi terkininya dari Singapura saat ini Selasa 17 Oktober 2023. Luhut menjelaskan kondisinya saat ini berangsur-angsur membaik meski masih membutuhkan waktu untuk pemulihan. Luhut percaya dari semangat dan doa keluarga, teman serta seluruh masyarakat Indonesia membuat kondisinya saat ini semakin baik. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menyatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan bacawa pres Ganjar Pranowo pada Rabu esok. Disinggung apakah nama Menko Polhukam Mahfud MD menjadi cawapres Ganjar, Hasto enggan menjelaskannya.
Masih terkait dengan nama bacawa pres Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Umum Hanura Benny Ramdhani membocorkan bahwa inisialnya adalah M. Meski begitu, Benny tak mau membeberkan siapa sosok M yang dimaksud. Di saat yang bersamaan, mencuat kabar bahwa Mahfud MD yang akan menjadi bacawa pres. Sementara Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengklaim mendengar informasi yang menyebut bacawa pres bagi Prabowo Subianto berasal dari partainya. Menurut Agung, meski sosok tersebut bukan murni dari Golkar, maka akan digolkarkan lebih dulu. Adapun terkait hal ini, nama Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang santer disebut akan masuk Golkar. Sementara itu, Gibran membantah rumor yang menyebut dirinya akan masuk Golkar. Di sisi lain, Gibran mengaku belum berkomunikasi dengan Partai Gerindra soal putusan MK. Meski begitu, Gibran menampik mendapat tawaran dari Prabowo untuk jadi cawapresnya. Pakar Hukum Tata Negara Jimli Asyidiki menilai harusnya putusan MK soal syarat capres-cawapres berlaku mulai pemilu 2029. Mantan Ketua MK periode 2003 hingga 2008 itu mengatakan peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden harus tersinkronisasi dengan adanya putusan tersebut. Sementara itu PKPU tersebut telah diterbitkan. Dengan demikian, KPU harus merevisi aturan tersebut apabila ingin diberlakukan di Pilpres 2024. Kita beralih ke informasi lain. Mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang yakin Ketua KPK Firly Bahuri akan ditetapkan sebagai tersangka akibat melakukan pertemuan dengan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo selaku pihak berperkara. Saud menjelaskan dalam pasal 36 dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang KPK disebutkan bahwa pimpinan dilarang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani dengan alasan apapun. Baca pres Prabowo Subianto saat ini tengah merayakan ulang tahunnya yang ke-72 tahun. Dari sejumlah doa dan ucapan yang diberikan, terdapat dua sosok baca pres, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Anies dan Ganjar sama-sama mendoakan agar Prabowo diberi kesehatan. Sementara itu, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Jokowi bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing, China pada hari ini. Jokowi bertemu Putin sebelum menghadiri Welcome Dinner Leaders Belt and Road Forum atau DRF yang dilaksanakan di Great Hall of the People, Beijing. Kita ke informasi terakhir, Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan melakukan perjalanan ke Israel dan bertemu dengan Israel Benjamin Netanyahu pada 18 Oktober esok. Kunjungan ini terjadi tak lama setelah kedatangan Menlo AS Anthony Blinken. Tribuners, akhirnya nama bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 akan diumumkan besok, yakni Rabu 18 Oktober 2023. Hal itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Hanura Benny Ramdhani mengungkapkan bakal cawapres Ganjar berinisial M. Terus di Tribuners beredar foto yang menunjukkan Megawati bersama Mahfud MD di dalam sebuah ruangan. Sayangnya belum ada keterangan sama sekali terkait kapan dan di mana pertemuan tersebut dilakukan, termasuk tentang topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Kira-kira siapa ya yang berinisial M ini? Apakah Alten Mahfud MD atau siapa? Kita tunggu saja besok ya Tribuners, dan semoga kita nggak di-prank nih. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Setelah putusan MK potensi Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres pendamping Prabowo semakin terbuka. Namun Gibran mengaku belum berkomunikasi dengan Gerindra setelah putusan tersebut dibacakan. Gibran kemudian tidak menampik soal tawaran untuk menjadi cawapres Prabowo, tapi tawaran itu sudah diberikan beberapa waktu lalu. Saudara, relawan pro Prabowo Subianto terang-terangan mendeklarasikan dukungan untuk Gibran sebagai cawapres Prabowo. Menurut Sekjen DPP Propas Ahmadi Hasibuan, berdasarkan diskusi relawan Propas dari tingkat DPP, DPD, DPC hingga struktur terbawah menyetujui untuk mendukung Gibran menjadi pasangan Prabowo di Pilpres 2024 mendatang. Kabar berikutnya, saudara, masih dari keluarga Presiden Jokowi, ada dari Kaisang. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, menyebut slogan partainya yakni tegak lurus bersama Jokowi adalah keliru dan akan mengubahnya. Ia akan mengubah menjadi tidak tegak lurus dengan Jokowi. Kaisang lantas menjelaskan bahwa partai berlogo mawar itu akan berjalan sendiri. Cek senilai 2 triliun rupiah di rumah dinas ex-Menteri Pertanian yakni Syahrul Yassin Limpo ditemukan oleh KPK. Kemudian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut cek itu bodong. Terkait hal itu, Bendahara Umum Partai Nasdem yakni Ahmad Saroni melalui media sosial Twitter atau X menyampaikan terima kasih kepada PPATK atas penjelasan dan pengecekannya. Berbaik, saudara, hadir Darul bin Sarah Panjaitan yang menyampaikan kondisi terkininya dari Singapura saat ini Selasa 17 Oktober 2023. Luhut menjelaskan kondisinya saat ini berangsur-angsur membaik meski masih membutuhkan waktu untuk pemulihan. Luhut percaya dari semangat dan doa keluarga, teman serta seluruh masyarakat Indonesia membuat kondisinya saat ini semakin baik. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menyatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan Bacawapres Ganjar Pranowo pada Rabu esok. Disinilah apakah nama Menko Polhukam Mahfud MD menjadi Cawapres Ganjar, Hasto enggan menjelaskannya. Masih terkait dengan nama Bacawapres Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Umum Hanura Benny Ramdhani membocorkan bahwa inisialnya adalah M. Meski begitu, Benny tak mau membeberkan siapa sosok M yang dimaksud. Di saat yang bersamaan, mencuat kabar bahwa Mahfud MD yang akan menjadi Bacawapres. Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengklaim mendengar informasi yang menyebut bacawa pres bagi Prabowo Subianto berasal dari partainya. Menurut Agung, meski sosok tersebut bukan murni dari Golkar, maka akan digolkarkan lebih dulu. Adapun terkait hal ini, nama Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang santer disebut akan masuk Golkar. Sementara itu, Gibran membantah rumor yang menyebut dirinya akan masuk Golkar. Di sisi lain, Gibran mengaku belum berkomunikasi dengan Partai Gerindra soal putusan MK. Meski begitu, Gibran menampik mendapat tawaran dari Prabowo untuk jadi cawapresnya. Pakar Hukum Tata Negara Jimli Asyidiki menilai harusnya putusan MK soal syarat capres-cawapres berlaku mulai pemilu 2029.
Mantan Ketua MK periode 2003 hingga 2008 itu mengatakan, peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden harus tersinkronisasi dengan adanya putusan tersebut. Sementara itu PKPU tersebut telah diterbitkan. Dengan demikian KPU harus merevisi aturan tersebut apabila ingin diberlakukan di Pilpres 2024. Kita beralih ke informasi lain. Mantan wakil Ketua KPK Saud Situmorang yakin Ketua KPK Firly Bahuri akan ditetapkan sebagai tersangka akibat melakukan pertemuan dengan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo selaku pihak berperkara. Saud menjelaskan dalam pasal 36 dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK disebutkan bahwa pimpinan dilarang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani dengan alasan apapun. Baca Pres Prabowo Subianto saat ini tengah merayakan ulang tahunnya yang ke-72 tahun. Dari sejumlah doa dan ucapan yang diberikan, terdapat dua sosok Baca Pres, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Anies dan Ganjar sama-sama mendoakan agar Prabowo diberi kesehatan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing, China pada hari ini. Jokowi bertemu Putin sebelum menghadiri Welcome Dinner Leaders Club and World Forum atau BRF yang dilaksanakan di Great Hall of the People, Beijing. Kita ke informasi terakhir, Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan melakukan perjalanan ke Israel dan bertemu dengan PA Israel Benjamin Netanyahu pada Rabu 18 Oktober esok. Kunjungan ini terjadi tak lama setelah kedatangan Menlu AS Anthony Blinken. Tribuners, akhirnya nama bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 akan diumumkan besok, yakni Rabu 18 Oktober 2023. Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Benny Ramdhani, mengungkapkan bakal cawapres Ganjar berinisial M. Terus di Tribuners beredar foto yang menunjukkan Megawati bersama Mahfud MD di dalam sebuah ruangan. Sayangnya belum ada keterangan sama sekali terkait kapan dan di mana pertemuan tersebut dilakukan, termasuk tentang topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Kira-kira siapa ya yang berinisial M ini? Apakah akan Mahfud MD atau siapa? Kita tunggu saja besok ya Tribuners, dan semoga kita nggak di-prank nih. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Setelah putusan MK, potensi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres pendamping Prabowo semakin terbuka. Namun Gibran mengaku belum berkomunikasi dengan Gerindra setelah putusan tersebut dibacakan. Gibran kemudian tidak menampik soal tawaran untuk menjadi cawapres Prabowo, tapi tawaran itu sudah diberikan beberapa waktu lalu. Saudara, relawan pro Prabowo Subianto terang-terangan mendeklarasikan dukungan untuk Gibran sebagai cawapres Prabowo. Menurut Sekjen DPP Propas Ahmadi Hasibuan, berdasarkan diskusi relawan Propas dari tingkat DPP, DPD, DPC hingga struktur terbawah, menyetujui untuk mendukung Gibran menjadi pasangan Prabowo di Pilpres 2024 mendatang. Kabar berikutnya, saudara, masih dari keluarga Presiden Jokowi, ada dari Kaisang. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, menyebut slogan partainya yakni tegak lurus bersama Jokowi adalah keliru dan akan mengubahnya. Ia akan mengubah menjadi tidak tegak lurus dengan Jokowi. Kaisang lantas menjelaskan bahwa partai berlogo mawar itu akan berjalan sendiri. Cek senilai 2 triliun rupiah di rumah dinas ex-Menteri Pertanian, yakni Syahrul Yassin Limpo, ditemukan oleh KPK. Kemudian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut cek itu bodong. Terkait hal itu, Bendahara Umum Partai Nasdem yakni Ahmad Saroni melalui media sosial Twitter atau X menyampaikan terima kasih kepada PPATK atas penjelasan dan pengecekannya. Berbaik, saudara, hadir dari Luhut Binsar Panjaitan yang menyampaikan kondisi terkininya dari Singapura saat ini Selasa 17 Oktober 2023. Luhut menjelaskan kondisinya saat ini berangsur-angsur membaik meski masih membutuhkan waktu untuk pemulihan. Luhut percaya dari semangat dan doa keluarga, teman serta seluruh masyarakat Indonesia membuat kondisinya saat ini semakin baik. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menyatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan bakal cawapres Ganjar Pranowo pada Rabu esok. Disinggung apakah nama Menko Polhukam Mahfud MD menjadi cawapres Ganjar, Hasto enggan menjelaskannya. Masih terkait dengan nama baca pres Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Umum Hanura Benny Ramdhani membocorkan bahwa inisialnya adalah M. Meski begitu, Benny tak mau membeberkan siapa sosok M yang dimaksud. Di saat yang bersamaan, mencuat kabar bahwa Mahfud MD yang akan menjadi baca pres. Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengklaim mendengar informasi yang menyebut baca pres bagi Prabowo Subianto berasal dari partainya. Menurut Agung, meski sosok tersebut bukan murni dari Golkar, maka akan digolkarkan lebih dulu. Adapun terkait hal ini, nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang santer disebut akan masuk Golkar. Sementara itu, Gibran membantah rumor yang menyebut dirinya akan masuk Golkar. Di sisi lain, Gibran mengaku belum berkomunikasi dengan Partai Gerindra soal putusan MK. Meski begitu, Gibran tak menampik mendapat tawaran dari Prabowo untuk jadi cawapresnya. Pakar Hukum Tata Negara Jimli Asyidiki menilai harusnya putusan MK soal syarat capres-cawapres berlaku mulai pemilu 2029. Mantan Ketua MK periode 2003 hingga 2008 itu mengatakan peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden harus tersinkronisasi dengan adanya putusan tersebut. Sementara itu, PKPU tersebut telah diterbitkan. Dengan demikian, KPU harus merevisi aturan tersebut apabila ingin diberlakukan di Pilpres 2024. Kita balik ke informasi lain. Mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang yakin Ketua KPK Firly Bahuri akan ditetapkan sebagai tersangka akibat melakukan pertemuan dengan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo selaku pihak berperkara. Saud menjelaskan dalam pasal 36 dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK disebutkan bahwa pimpinan dilarang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani dengan alasan apapun. Baca Pres Prabowo Subianto saat ini tengah merayakan ulang tahunnya yang ke-72 tahun. Dari sejumlah doa dan ucapan yang diberikan, terdapat dua sosok Baca Pres, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Anies dan Ganjar sama-sama mendoakan agar Prabowo diberi kesehatan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing, China pada hari ini. Jokowi bertemu Putin sebelum menghadiri Welcome Dinner Leaders Club and World Forum atau BRF yang dilaksanakan di Great Hall of the People, Beijing. Kita
Kita ke informasi terakhir, Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan melakukan perjalanan ke Israel dan bertemu dengan Perdana Israel Benjamin Netanyahu pada Rabu 18 Oktober esok. Kunjungan ini terjadi tak lama setelah kedatangan Menlu AS Antony Blinken. Tribuners, akhirnya nama bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 akan diumumkan besok, yakni Rabu 18 Oktober 2023. Hal itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Hanura Benny Ramdhani mengungkapkan bakal cawapres Ganjar berinisial M. Terus di Tribuners beredar foto yang menunjukkan Megawati bersama Mahfud MD di dalam sebuah ruangan. Sayangnya belum ada keterangan sama sekali terkait kapan dan di mana pertemuan tersebut dilakukan, termasuk tentang topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Kira-kira siapa ya yang berinisial M ini? Apakah Agan Mahfud MD atau siapa? Kita tunggu saja besok ya Tribuners, dan semoga kita nggak di-prank nih. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Setelah putusan MK, potensi Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres pendamping Prabowo semakin terbuka. Namun Gibran mengaku belum berkomunikasi dengan Gerindra setelah putusan tersebut dibacakan. Gibran kemudian tidak menampik soal tawaran untuk menjadi cawapres Prabowo, tapi tawaran itu sudah diberikan beberapa waktu lalu. Saudara, relawan pro Prabowo Subianto terang-terangan mendeklarasikan dukungan untuk Gibran sebagai cawapres Prabowo. Menurut Sekjen DPP Propas Ahmad Hasibuan, berdasarkan diskusi relawan Propas dari tingkat DPP, DPD, DPC hingga struktur terbawah, menyetujui untuk mendukung Gibran menjadi pasangan Prabowo di Pilpres 2024 mendatang. Kabar berikutnya, saudara, masih dari keluarga Presiden Jokowi, ada dari Kaisang. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, menyebut slogan partainya yakni tegak lurus bersama Jokowi adalah keliru dan akan mengubahnya. Ia akan mengubah menjadi tidak tegak lurus dengan Jokowi. Kaisang lantas menjelaskan bahwa partai baru logo mawar itu akan berjalan sendiri. Cek senilai 2 triliun rupiah di rumah dinas ex-Menteri Pertanian, yakni Syahrul Yassin Limpo, ditemukan oleh KPK. Kemudian Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut cek itu bodong. Terkait hal itu, Bendahara Umum Partai Nasdem yakni Ahmad Saroni melalui media sosial Twitter atau X menyampaikan terima kasih kepada PPATK atas penjelasan dan pengecekannya. Baik saudara, hadir dari Luhut Bin Sarpanjaitan yang menyampaikan kondisi terkininya dari Singapura saat ini Selasa 17 Oktober 2023. Luhut menjelaskan kondisinya saat ini berangsur-angsur membaik meski masih membutuhkan waktu untuk pemulihan. Luhut percaya dari semangat dan doa keluarga, teman serta seluruh masyarakat Indonesia membuat kondisinya saat ini semakin baik. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menyatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan bacawa Pres Ganjar Pranowo pada Rabu esok. Disinggung apakah nama Menko Polhukam Mahfud MD menjadi cawapres Ganjar, Hasto enggan menjelaskannya. Masih terkait dengan nama bacawa Pres Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Umum Hanura Benny Ramdhani membocorkan bahwa inisialnya adalah M. Meski begitu, Benny tak mau membeberkan siapa sosok M yang dimaksud. Di saat yang bersamaan, mencuat kabar bahwa Mahfud MD yang akan menjadi bacawa Pres. Sementara Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengklaim mendengar informasi yang menyebut bacawa Pres bagi Prabowo Subianto berasal dari partainya. Menurut Agung, meski sosok tersebut bukan murni dari Golkar, maka akan digolkarkan lebih dulu. Adapun terkait hal ini, nama Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang santer disebut akan masuk Golkar. Sementara itu, Gibran membantah rumor yang menyebut dirinya akan masuk Golkar. Di sisi lain, Gibran mengaku belum berkomunikasi dengan Partai Gerindra soal putusan MK. Meski begitu, Gibran tak menampik mendapat tawaran dari Prabowo untuk jadi cawapresnya. Pakar Hukum Tata Negara Jumli Asyidiki menilai harusnya putusan MK soal syarat capres-cawapres berlaku mulai pemilu 2029. Mantan Ketua MK periode 2003 hingga 2008 itu mengatakan peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden harus tersinkronisasi dengan adanya putusan tersebut. Sementara itu, KPU tersebut telah diterbitkan. Dengan demikian, KPU harus merevisi aturan tersebut apabila ini diberlakukan di Pilpres 2024. Kita balik ke informasi lain. Mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang yakin Ketua KPK Firly Bahuri akan ditetapkan sebagai tersangka akibat melakukan pertemuan dengan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo selaku pihak berperkara. Saud menjelaskan dalam pasal 36 dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK disebutkan bahwa pimpinan dilarang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani dengan alasan apapun. Baca Pres Prabowo Subianto saat ini tengah merayakan ulang tahunnya yang ke-72 tahun. Dari sejumlah doa dan ucapan yang diberikan, terdapat dua sosok baca Pres yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Anies dan Ganjar sama-sama mendoakan agar Prabowo diberi kesehatan. Sementara itu, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iryana Jokowi bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing, China pada hari ini. Jokowi bertemu Putin sebelum menghadiri Welcome Dinner Leaders Wealth and Growth Forum atau BRF yang dilaksanakan di Great Hall of the People, Beijing. Kita ke informasi terakhir, Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan melakukan perjalanan ke Israel dan bertemu dengan Perdana Israel Benjamin Netanyahu pada Rabu 18 Oktober esok. Kunjungan ini terjadi tak lama setelah kedatangan Menlu AS Antony Blinken. Tribuners, akhirnya nama bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 akan diumumkan besok, yakni Rabu 18 Oktober 2023. Hal itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Hanura Benny Ramdhani mengungkapkan bakal cawapres Ganjar berinisial M. Terus di Tribuners beredar foto yang menunjukkan Megawati bersama Mahfud MD di dalam sebuah ruangan. Sayangnya belum ada keterangan sama sekali terkait kapan dan di mana pertemuan tersebut dilakukan, termasuk tentang topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Kira-kira siapa ya yang berinisial M ini? Apakah Agan Mahfud MD atau siapa? Kita tunggu saja besok ya Tribuners, dan semoga kita nggak di-prank nih. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Setelah putusan MK, potensi Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres pendamping Prabowo semakin terbuka. Namun Gibran mengaku belum berkomunikasi dengan Gerindra setelah putusan tersebut dibacakan. Gibran kemudian tidak menampik soal tawaran untuk menjadi cawapres Prabowo, tapi tawaran itu sudah diberikan beberapa waktu lalu.
Saudara relawan pro Prabowo Subianto terang-terangan mendeklarasikan dukungan untuk Gibran sebagai cawapres Prabowo. Menurut Sekjen DPP Propas Ahmadi Hasibuan, berdasarkan diskusi relawan Propas dari tingkat DPP, DPD, DPC, hingga struktur terbawah, menyetujui untuk mendukung Gibran menjadi pasangan Prabowo di Pilpres 2024 mendatang. Kabar berikutnya, saudara, masih dari keluarga Presiden Jokowi, ada dari Kaisang. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, menyebut slogan partainya yakni tegak lurus bersama Jokowi adalah keliru dan akan mengubahnya. Ia akan mengubah menjadi tidak tegak lurus dengan Jokowi. Kaisang lantas menjelaskan bahwa partai berlogo mawar itu akan berjalan sendiri. Cek senilai 2 triliun rupiah di rumah dinas ex-menteri pertanian yakni Syahrul Yassin Limpo ditemukan oleh KPK. Kemudian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut cek itu bodong. Terkait hal itu, Bendahara Umum Partai Nasdem yakni Ahmad Saroni melalui media sosial Twitter atau X menyampaikan terima kasih kepada PPATK atas penjelasan dan pengecekannya. Kabar baik, saudara, hadir dari Luhut Binsar Panjaitan yang menyampaikan kondisi terkininya dari Singapura saat ini Selasa 17 Oktober 2023. Luhut menjelaskan kondisinya saat ini berangsur-angsur membaik meski masih membutuhkan waktu untuk pemulihan. Luhut percaya dari semangat dan doa keluarga, teman serta seluruh masyarakat Indonesia membuat kondisinya saat ini semakin baik. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menyatakan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan bacawa pres Ganjar Pranowo pada Rabu esok. Di situ apakah nama Menko Polhukam Mahfud MD menjadi cawapres Ganjar, Hasto enggan menjelaskannya. Masih terkait dengan nama bacawa pres Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Umum Hanura Benny Ramdhani membocorkan bahwa inisialnya adalah M. Meski begitu, Benny tak mau membeberkan siapa sosok M yang dimaksud. Di saat yang bersamaan, mencuat kabar bahwa Mahfud MD yang akan menjadi bacawa pres. Sementara Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengklaim mendengar informasi yang menyebut bacawa pres bagi Prabowo Subianto berasal dari partainya. Menurut Agung, meski sosok tersebut bukan murni dari Golkar, maka akan digolkarkan lebih dulu. Adapun terkait hal ini, nama Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang santer disebut akan masuk Golkar. Sementara itu, Gibran membantah rumor yang menyebut dirinya akan masuk Golkar. Di sisi lain, Gibran mengaku belum berkomunikasi dengan Partai Gerindra soal putusan MK. Meski begitu, Gibran tak menampik mendapat tawaran dari Prabowo untuk jadi cawapresnya. Pakar Hukum Tata Negara Jumli Asyidiki menilai harusnya putusan